Introduction Chapter 161. Chapter 161. Bab 161. Berurusan dengan orang mati. 1. Ketika mereka memasuki tanah pemakaman, tiba-tiba, para ahli seperti Li Xuangyan dan Si Gandang segera merasa bahwa ada banyak mata yang melotot dari belukar, gua, dan bahkan di bawah tanah. Menatap mereka, banyak mayat yang mati keluar. Kedatangan tiba-tiba bumi kors menyebabkan kelompok menjadi takut ketika kaki mereka menggigil. Dentang, 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 namun, pada saat ini, Li Qiye menggunakan palu tembaga untuk memukul gong kecil untuk menciptakan suara berirama yang misterius. Surga berlangsung selama berabad-abad, dan bumi luas dan tidak jelas. Kembali ke jalan, kembali ke jembatan, utusan bumi langit kuno ada di sini, dewa dan iblis, bersama dengan korban bumi, semuanya mengambil 3 kuil kembali. Pada saat ini, Li Qiye melantunkan di bagian atas paru-parunya bersama dengan dering gong yang berirama. Suara gong bersama dengan teriakan bercampur menjadi lagu yang beresonansi dan tak terlukiskan. Di dalam harmonisasi dari dua suara yang berbeda itu, suasana tiba-tiba menjadi meneror. Seolah-olah seseorang dalam kegelapan diam-diam mengemudi mayat-mayat ini, menyebabkan rambut orang lain berdiri. Tetapi ketika suara gong bersamaan dengan nyanyian terdengar, Earth Course perlahan-lahan surut seperti hantu dan bersembunyi di semak-semak, gua, dan bawah tanah. Melihat adegan ini, kelompok Nan Huairen yang terkejut akhirnya menyadari mengapa Li Qiye sangat menghargai pakaian compang camping itu. Surga berlangsung selama berabad-abad, dan bumi luas dan tidak jelas. Kembali ke jalan, kembali ke jembatan, Ancient Heavenly Earth Messenger ada di sini, dewa dan iblis, bersama dengan mayat bumi, semua mengambil 3 kuil kembali. Li Qiye terus mengetuk gong dan berteriak sambil perlahan melangkah ke tanah pemakaman. Bukit-bukit bergelombang, bersama dengan sungai yang mengalir deras di antara pegunungan dan sungai yang indah, adalah tanah pemakaman bagi para petani yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tokoh-tokoh besar bersama dengan keberadaan generasi yang tak terkalahkan dimakamkan di sini. Menembus tanah pemakaman membuat mereka terpapar energi mayat yang mengalir dari tanah ini. Itu mulai berkumpul di sekitar kelompok Li Qiye. Melihat energi mayat melengkung ke sisi mereka, hati kelompok Nan Huairen menjadi dingin. Jika energi mayat meresap ke dalam tubuh mereka, ini tidak akan menjadi masalah yang baik. Jika ringan, maka budidaya mereka akan melemah. Jika berat, maka mereka akan menjadi korban bumi. Pada saat ini, kotak panjang yang dipegang Li Qiye di punggungnya memberikan sentuhan kecemerlangan dan perlahan-lahan memancarkan gelombang aroma obat dan aroma yang tak terlukiskan. Aroma ini adalah 3 bagian dari bau amis dan 7 bagian mus. Itu melekat di udara dan terus-menerus menyelubungi kelompok mereka. Berbicara tentang keanehan, ketika bau obat ini melilit tubuh mereka, energi mayat tidak memiliki cara untuk mendekat. Ketika mereka pergi lebih dalam ke tanah pemakaman, energi mayat menjadi lebih parah. Tempat dengan kepadatan tinggi bumi kors akan memiliki energi mayat yang lebih kuat. Namun, itu tidak bisa menyerang kelompok Li Qiye. Armor obat ini melindungi kelompok Li Qiye sampai ke depan. Mereka tidak pergi dengan cepat atau lambat, dan mereka mulai memanjat gunung dan melintasi sungai. Langkah demi langkah, mereka maju dan bertemu bumi kors yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari pembudidaya manusia, pembudidaya iblis, dan bahkan dewa hantu dan iblis surgawi. Selain itu, korban bumi ini semua adalah pembudidaya yang kuat ketika mereka masih hidup. Meski begitu, dengan Li Qiye berteriak sepanjang jalan sambil menghancurkan gongnya, banyak Earth Course hanya berdiri di kejauhan saat mereka mendekat. Mereka tidak menyerang kelompok Li Qiye. Sebaliknya, mereka kembali ke tempat lama mereka. Mereka melihat banyak peti mati di sepanjang jalan, peti mati perunggu, peti mati kayu, peti mati tanah, peti mati batu, peti mati emas, dan bahkan ada peti mati yang terbuat dari kayu yang saleh. Banyak peti mati digantung di atas tebing misterius. Beberapa mengapung di atas air, dan yang lain tenggelam di bawah danau sementara beberapa diposisikan di atas pohon raksasa. Melihat semua peti mati lama dan baru ini membuat kelompok Nan Huairen merinding. Tempat ini bernama Tanah Pemakaman Mayat Surgawi Kuno benar-benar cocok untuk itu mengubur terlalu banyak pembudidaya di sini. Mereka juga ingin tahu apakah ada mayat di dalam peti mati, tetapi tanpa izin Li Qiye, mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah. Bahkan, mereka bertanya-tanya mengapa bumi kors tidak dapat menyerang mereka dengan saudara tertua mereka membuka jalan dengan gong dan meneriakkan nyanyian arcanik. Mereka melewati banyak gunung dan sungai sebelum berhenti di lembah yang datar. Lembah ini seperti ladang pertanian yang ditinggalkan, penampilannya sangat teratur. Jika ini bukan tempat pemakaman mayat surgawi kuno, orang lain akan berpikir bahwa dulu ada seseorang yang bertani di tempat ini. Ini akan menjadi treasure lord yang pertama dipilih. Berdiri di lembah, Li Qiye menilai tempat ini dan membuat keputusan. Pada saat ini,
Ada beberapa bumi kors berkeliaran di luar dengan mata mereka memancarkan cahaya redup dan samar. Mereka seperti mata orang mati atau iblis jahat, memberi orang lain sensasi yang mengerikan. Berdiri di dalam, mereka agak takut. Generasi yang lebih tua, seperti si Gandang, melakukan lebih baik, tetapi kelompok yang lebih muda berasumsi bahwa Dewa Harta tidak berbeda dari Raja Iblis Jahat. Mungkin mereka bahkan memiliki tanduk binatang dan 100 zang tinggi dengan rambut hijau panjang. 1. Ketuk tempat tinggalmu. 2. Menyapa Dewa Harta Karun. 3. Bertanya-tanya tentang transaksi. Utusan bumi surgawi kuno, membawa obat surgawi kuno, membawa energi dunia bawah Yin, memasuki gunung harta, menginjak bumi Yin, mengetuk gerbang neraka. Li Qiye berteriak ketika berjalan mengelilingi lembah sambil mengetuk gongnya. Li Qiye berbelok ke kiri 3 kali dan bergerak ke kanan 3 kali sebelum akhirnya berhenti. Dia meneteskan setetes darah daging ke tanah dan berteriak, "Satu darah untuk menjadi teman. Sesuatu tidak boleh dicoba lebih dari 3 kali. Keluar dari peti matimu." Dia akhirnya mengakhiri teriakannya dan membungkuk di tanah. Upacara Li Qiye menyebabkan kelompok Li Xuangyan merinding. Upacara jenis ini tidak seperti transaksi. Itu lebih seperti pemanggilan hantu. Namun, acara selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Bung, bung, bung. Suara berisik berdering dan bumi sepertinya terbuka. Tiba-tiba, seluruh tanah lembah menjadi cerah dan gelombang demi gelombang cahaya mengalir keluar dan terjalin menjadi formasi besar. Formasi ini melintas dengan cerah, dan suara pedang yang jernih terjadi terus-menerus dengan aura yang mendominasi seperti gelombang pasang, deras dan tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, dengan ledakan, sebuah peti mati perlahan melayang dari tanah. Peti mati ini berwarna ungu dan diukir dengan naga dan phoenix. Jelas terlihat bahwa peti mati ini telah mengalami bulan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat peti mati ini, orang tidak bisa membantu tetapi menjadi takut di hati mereka. Di dalamnya ada orang mati, dan orang mati menakutkan yang ingin hidup lagi pada saat itu. Apa yang harus kamu tukarkan? Akhirnya, suara jongkok keluar dari peti mati. Li Qiye berjongkok ke tanah dan melepas kotak tua di punggungnya. Kemudian, dia perlahan berkata, "Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, utusan bumi surgawi kuno, item perdagangan. Hanya satu pengobatan surgawi kuno, berjemur di bawah energi Yin. Kotak itu belum dibuka, pengobatan langit kuno, tidak mungkin diperoleh. Prinsip kuno surgawi, sesuatu tidak boleh dicoba lebih dari 3 kali, semuanya memiliki awal dan akhir." Petik 2. Zaza. Akhirnya, peti valet perlahan terbuka, dan orang di dalam melangkah keluar. Pada saat ini, semua orang jelas melihat penyembah berhala tua keluar dari peti mati. Taoisme lama ini tak terbandingkan tua. Dia mengenakan mahkota emas ungu sambil memegang kocokan ekor kuda phoenix. Dia mengenakan Immortal Cloud Tracer Boots dan ada lambang Dao bersulam di dadanya. Meskipun Daois tua itu menutup matanya dan tidak ada kekuatan di tubuhnya, ada aura yang tak berujung dan megah yang menyebabkan orang lain menggigil. Taois ini benar-benar kuat ketika dia masih hidup. Master Sekte Valet Cloud Sekte, melihat lambang di depan dada Daois lama, Nan Huairen tidak bisa membantu tetapi berseru. Ketika Nan Huairen membuka mulutnya, Taoisme tua itu tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan 2 sinar berdarah. Kedua sinar berdarah ini, seperti panah para dewa, menembak ke arah Nan Huairen. Tidak bagus. Ekspresi Niu Fen sangat berubah dan segera mengayunkan cangkang kecilnya di punggungnya secara horizontal. Suara, ledakan, meledak. 2 sinar berdarah ditembakkan pada cangkang kecil Niu Fen dan meledak seperti guntur surga sementara Niu Fen tersentak terbang jauh. Nan Huairen juga tersingkir oleh sisa-sisa ledakan, dan dia dengan gila-gilaan menyemprotkan seteguk darah. Dia begitu kuat sehingga menanamkan rasa dingin pada semua orang. Niu Fen adalah eksistensi misterius dalam jajaran mereka. Hanya Li Qiye yang jelas tahu betapa kuatnya dia. Tetapi pada saat ini, Niu Fen tersingkir oleh 2 tatapan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Taoisme tua ini di depan mereka. Dentang, ketika Taois lama membuka matanya untuk kedua kalinya, Li Qiye mengetuk gong dengan berat. Suara gong, seperti ombak besar dan angin kencang, terbang menuju Daois tua. Boom! Ketika gelombang suara menghantam tubuhnya, tubuh pionis tua itu bergetar dan harus mundur beberapa langkah. Junior muda itu bodoh dan menyinggungmu dengan mulutnya. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Taoisme lama. Jika kamu masih ingin berdagang, kamu dan aku akan duduk. Jika tidak, aku akan berbalik dan pergi. Di dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno, aku yakin ada banyak yang bersedia berdagang dengan aku. Petik 2. Akhirnya, biksu tua itu duduk dengan mata masih terpejam. Seolah-olah dia tertidur lelap. Pada saat ini, Nan Huairen merangkak tetapi tidak berani mengatakan setengah kata. Bahkan jika dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Niu Fen, dia masih tidak berani berbicara.
Anak-anak muda lainnya memegang mulut mereka rapat-rapat. Mereka bahkan berhati-hati dengan napas mereka. Obat keluar. Setelah duduk, Daois tua itu akhirnya mengatakan dua kata. Li Qiye kemudian membuka kunci segel kotak. Meterai itu sangat aneh, dan itu tidak dibuka dengan mantra hukum jasa atau kekuatan kekerasan. Sebaliknya, itu dibuka dengan simbol telapak tangan yang sangat aneh di atas kotak. Kemudian, kotak itu perlahan terbuka. Li Xuangyan dan Chen Baojiao, yang relatif dekat dengan Li Qiye saat ini, jelas melihat semuanya. Kotak harta karun memiliki 9 item, dan semuanya berbeda. Selain itu, mereka tidak tahu nama atau apa saja dari 9 item itu. Li Qiye dengan hati-hati melihat barang-barang di dalam kotak harta karunnya. Dia akhirnya mengambil barang sekecil biji almond dan dengan lembut meletakkannya di tanah, dan dia dengan hati-hati berkata, "Satu kor kuno surgawi kors, pencipta inti adalah naga rahasia." Dengan demikian, itu bergelombang melalui zaman surgawi kuno selama 80.000 tahun, dan itu akan dapat membangkitkan kamu 10 rentang hidup surgawi. Petik 2. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination. Emperor's Domination Chapter 162. Chapter 162. Bab 162. Berurusan dengan orang mati, 2. Kelompok Li Xuangyan tidak tahu apa itu kor-kor, tetapi Niu Fen sedikit tahu. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa eksistensi tak terkalahkan yang ingin mencapai bagian terdalam dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Namun, dao mereka hancur dan mereka kehilangan nyawa. Namun, beberapa orang mempertahankan tubuh mereka yang tidak terluka dan esensi darah mereka. Benda-benda ini menghabiskan banyak tahun di bagian terdalam dari kuburan dan akhirnya berubah menjadi benda yang disebut kors-kor. Itu adalah barang yang sangat bermanfaat bagi bumi kors, harta karun, dan bahkan dewa bumi. Taois tua itu duduk bersila di tanah ketika cahaya berdarah melintas di matanya, lalu dia menutupnya lagi. Setelah keheningan yang lama, Taois tua itu akhirnya mengeluarkan barang dan perlahan-lahan meletakkannya di tanah. Pada saat ini, jelas bagi semua orang bahwa itu adalah kuali harta, tapi itu bukan kuali surgawi dari para alkemis, itu hanya kuali harta yang terbuat dari besi. Meskipun kuali ini sudah kembali ke asalnya, kuali itu masih mengeluarkan asap hijau. Ini bukan kabut obat, melainkan mereka adalah untaian baja yang kuat, menyerupai pedang yang saleh, yang tampaknya mampu menembus langit. Valet Diamond Cauldron. Satu menghisap satu pedang yang mengandung banyak sisi serangan dan pertahanan. Taoisme tua itu perlahan diperkenalkan. Mendengar nama, Valet Diamond Cauldron, hati si Gandang tiba-tiba melompat. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu adalah sebuah kuali yang disempurnakan oleh Master Sekte tertinggi dari Valet Cloud Sekte, dan itu disebut harta mendefinisikan kedua Sekte Valet Cloud. Tapi hari ini, itu muncul di tempat ini. Kesepakatan, Li Qiye tidak banyak bicara dan menerima kuali berlian Valet sekaligus. Kemudian, ia dengan santai melemparkannya ke Zhang Yu dan berkata, "Kuali ini cocok untuk kamu. Cari tahu dengan baik." Zhang Yu menerima kuali berlian Valet dan bersemangat. Dia ingin membuka mulutnya, tetapi dia segera menutupnya. Meskipun ada 10.000 kata penghargaan yang bisa dia katakan kepada kakak laki-lakinya, ini bukan saatnya untuk berbicara. Anak-anak muda juga iri, tetapi mereka semua tahu bahwa selama mereka mengikuti saudara tertua mereka, dia tidak akan pergi dan menganiaya mereka. Taoisme lama menyingkirkan kor-kors kuno surgawi dan perlahan-lahan mengambil pedang. Itu adalah pedang yang terbuat dari batu, selubung batu dan gagang batu. Dentang, Li Qiye menghunus pedang dan raungan naga segera bergema saat pedang meninggalkan sarungnya. Itu seperti naga sejati yang menjulang ke langit. Pedang itu diukir dengan lapisan kecil sisik naga. Saat itu ditarik, sisik pedang tampaknya memiliki kehidupan sendiri dan ingin terbang menjauh dari pedang. Pedang yang bagus. Dengan menggunakan Dao Bones dari Godly Frost Dragon yang berusia 2.300.000 tahun untuk dibuat, ia memiliki kekuatan Frost Dragon karena disempurnakan dengan metode kuno. Itu diukir dengan kekuatan pembunuh tetapi tidak dicetak dengan hukum jasa. Ini berarti masih memiliki potensi untuk dicoba ulang. Li Qiye mengelus pedang dan berkata, "The Frost Dragon Sword, aku membuat ini selama masa jayaku. Pemiliknya akan memperoleh kekuatan pembunuh yang membeku dan akan dapat memperbaiki hukum jasa apapun ke dalamnya." Taois lama itu akhirnya berkata perlahan. Mendengar ini, ekspresi semua orang tidak bisa membantu tetapi berubah. Godly Frost Dragon berumur 2.300.000 tahun, bahkan Godly Kings akan kehilangan warna mereka. Binatang surgawi yang begitu kuat berubah menjadi Life Tracer, betapa hebatnya hal ini. Li Qiye sekali lagi membuka kotak harta karunnya untuk memeriksa, dan dia akhirnya mengeluarkan benda seperti batu. Item ini terlihat seperti batu tetapi sebenarnya buah. Namun, itu memiliki penampilan yang dingin dan berbatu dan benar-benar hitam tanpa rune, seperti batu. Buah batu kuno,
tumbuh di bagian terdalam danau mayat surgawi kuno. Itu dapat meningkatkan umur kamu dari 15 menjadi 20 hari. Kesepakatan atau tidak, Li Qiye meletakkan buah berbatu itu ke tanah. Kelompok Nan Huairen, dan bahkan si Gandang dan Tu Buyu, terkejut. Mereka semua tahu bahwa Li Qiye hanya mendapatkan barang-barang ini, tetapi penjelasan lancar Li Qiye membuatnya terdengar seolah-olah ini adalah harta karunnya sendiri. Ini terlalu luar biasa. Lebih dari sangat sedikit orang yang tahu tentang lokasi yang dalam di pemakaman mayat surgawi kuno, tetapi Li Qiye berbicara dengan jelas seolah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri, dan dia tahu segalanya dengan jelas. Bagaimana ini mungkin? Adapun Li Xuangyan, dia memiliki sensasi mati rasa yang sama seperti di masa lalu. Pada saat ini, tidak peduli apa jenis keajaiban yang dapat dibuat Li Qiye, dia tidak lagi menganggapnya aneh. Apa yang bisa lebih berharga atau lebih tak terduga daripada kitab suci fisik di dunia ini? Barang kuno dari zaman dahulu ini tidak pernah diketahui memiliki pemilik, namun barang itu ada di tangannya. Dengan demikian, Li Xuangyan benar-benar terbiasa dengan keberadaan menakutkan Li Qiye. Hanya Niu Fen yang menghela nafas dalam hatinya. Dari masa lalu hingga sekarang, akan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa lebih berpengetahuan daripada Tuan Muda. Dia tahu tanah pemakaman mayat surgawi kuno seperti telapak tangannya tidak cukup baginya untuk tercengang. Kesepakatan. Taois tua itu mengambil buah batu kuno tanpa sedikit keraguan dan menunggu putaran berikutnya. Pedang Saleh disempurnakan dengan niat membunuh, ini paling cocok untukmu. Li Qiye dengan acuh melemparkan Frost Dragon Sword ke Tu Buyu, dan Tu Buyu dengan cepat membungkuk pada Li Qiye sebagai imbalan setelah menangkap pedangnya. Selanjutnya, Li Qiye segera mengeluarkan cangkir kecil di dalam kotak harta karun. Gelas kecil ini sangat jelas dan disegel. Hanya ada setengah cangkir cairan di dalamnya, rasanya seperti es biru. Dengan goyangan lembut cangkir kecil itu, cairan es biru memancarkan pesona yang sangat menyihir. Setengah cangkir Demonic Blue Spring. Kamu menjadi seorang harta karun. Aku tidak perlu menjelaskan arti dari mata air iblis biru di bagian terdalam dari kuburan. Li Qiye perlahan menambahkan, jika kamu memiliki harta yang penting, perlihatkan kepada aku sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir. Petik 2. Mendengar kata-kata, mata air biru iblis, dengan cahaya berdarah, mata Taois tua itu berkedip terbuka sejenak. Tubuhnya bergetar sekali sebelum dia menutup matanya lagi. Dia tetap diam untuk waktu yang lama dalam posisi duduk. Pada saat ini, kelompok semua menahan napas. Meskipun mereka tidak tahu alasan mengapa ini adalah transaksi terakhir, tetapi melihat sikap serius Li Qiye, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lagi ke arah Daois tua di depan. Mereka ingin melihat barang apa yang akan dia ambil untuk perdagangan ini. Kesepakatan atau tidak, setelah waktu yang lama, Li Qiye bergegas menaiki Daois tua ini. Akhirnya, Daois tua itu mengeluarkan barang dan perlahan-lahan meletakkannya di tanah. Saat item ini dikeluarkan, kecemerlangan emas dicampakkan oleh gumpalan helai emas seperti sutra, muncul. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa benda ini beresonansi dengan getaran abadi yang sangat samar. Seolah-olah mereka adalah bisikan abadi para dewa. Ini adalah gulungan kuno yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu menyerupai sutra emas dan untaian kuno. Meskipun gulungan kuno ini telah menderita bulan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya keemasannya masih berkilauan. Gulir yang diposting dari luar gerbang kota Dao abadi. Melihat item ini, Li Qiye sedikit mengubah ekspresinya saat matanya menjadi serius. Dia kemudian menatap Taoisme tua di depannya dan berkata, kamu melihat Immortal Dao City. Pertanyaan ini menyentak tubuh Daois lama itu. Matanya berkedut terbuka dan kemudian tertutup. Setelah beberapa saat, dia berbicara, di usia tua aku, itu hanya sedikit pandangan. Jadi aku menulis sebuah gulungan. Bisakah kamu mengatakan teknik apa itu? Li Qiye menatap pria tua itu dan akhirnya bertanya dengan tenang. Gulungan teknik abadi menyerang pedang bergerigi. Daois tua itu menjawab dengan hati-hati. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan dengan lembut menghembuskan sedikit ingatan bersamaan dengan penyesalan. Kamu beruntung tapi beruntung. Jika kamu berada di puncak kamu dan melihat Immortal Dao City sekali, maka kamu akan mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Li Qiye sedikit mengangguk. Dia akhirnya mengambil teknik jagat sword striking immortal dan melemparkannya ke arah Su Pei. Buat salinan untuk latihan sendiri. Kembalikan yang asli ke sekte. Tanpa izin, jangan berikan ke orang kedua. Perintah Li Qiye. Su Pei, dengan kegembiraan yang tiada taraf, menerima gulungan itu dan buru-buru berbalik ke arah Li Qiye dan membungkuk. Dia sangat gembira melampaui imajinasi. Di Evil Invested Ridge, Li Qiye menghadiahinya dengan life ring yang berumur 1 juta tahun dan sekarang memberinya teknik yang sangat berharga. Karena Oldes Brother memperlakukannya dengan sangat baik, dia bahkan akan bertahan melintasi api yang berkobar hanya untuk Oldes Brother.
Taoisme lama mengumpulkan demonic blue spring dan segera berbalik untuk melangkah masuk ke dalam peti mati kuno. Setelah suara menderu keras, peti mati itu tenggelam ke tanah dan formasi besar juga menghilang. Setelah peti mati tua itu tenggelam ke bumi, Nan Huairen dengan cepat mengambil kesempatan ini dan dengan cemas bertanya, "Kakak tertua, mengapa hanya 3 transaksi? Suatu hal tidak boleh dicoba lebih dari 3 kali. Satu harta karun hanya dapat diperdagangkan dengan 3 kali dan satu harus bergiliran untuk menunjukkan harta itu. Jika satu pihak tidak setuju, maka transaksi akan berhenti dan masing-masing akan berpisah. Hanya ada 9 harta karun mayat kuno surgawi di dalam kotak mayat kuno surgawi. Maksimal, aku hanya bisa berurusan dengan 3 dewa harta karun, dan masing-masing dari mereka 3 kali." Kata Li Qiye, harta karun kuno surgawi. Kelompok kuda oli, satu demi satu, tidak dapat membantu selain melirik kotak yang dibawa oleh Li Qiye di punggungnya. Kotak harta karun kuno surgawi, perhiasan bumi utusan bumi kuno, gong mayat yang takut. Li Qiye menepuk pakaian yang dikenakan di tubuhnya dan mengangkat gong di tangannya. Dan dia berkata, tanpa 3 item ini, seseorang tidak dapat menjadi kuno surgawi. Earth Messenger, petik 2. Apa itu utusan bumi kuno surgawi? Chen Baojiao, di sebelah sisi Li Qiye, bertanya-tanya. Dentang, tapi, pada saat ini, Li Qiye tidak menjawab pertanyaan Chen Baojiao. Dia sudah mengetuk gongnya dan berteriak, "Langit abadi selama berabad-abad, dan bumi luas dan tidak jelas. Kembali ke jalan, kembali ke jembatan, utusan bumi langit kuno ada di sini, dewa dan iblis, bersama dengan korban bumi, semua mengambil 3 kuil kembali." Mendengar nyanyian Li Qiye, kelompok Li Suangyan tidak berani berlama-lama dan langsung mengikuti tepat di belakang punggung Li Qiye dengan tertib ketika mereka berangkat dari lembah ini. Mereka berangkat sekali lagi untuk menemukan Treasure Lord yang kedua. Mereka terus mendaki gunung dan berjalan melewati sungai. Li Qiye pergi dari satu bumi harta karun Feng Shui ke yang lain. Sudah jelas bahwa Li Qiye memahami Feng Shui Treasure Earth di dalam tanah pemakaman mayat surgawi seperti telapak tangannya. Kelompok si gandang menemukan ini membingungkan karena Li Qiye tahu di mana bumi harta karun ini berada dengan sangat baik, memberi mereka sensasi misterius, tetapi mereka tidak bisa dengan mudah bertanya kepada Li Qiye. Sebenarnya, tidak mengejutkan bahwa Li Qiye tahu tanah pemakaman ini dengan sangat baik. Dalam jutaan tahun terakhir, dia, sebagai Dark Crow, telah memasuki tanah pemakaman kuno surgawi lebih dari siapapun, termasuk bahkan bagian terdalamnya di mana dia bahkan membawa orang masuk untuk menyerang tempat itu. Di mana Feng Shui Treasure Earth dan Dragon Veins berada, bagaimana mungkin dia tidak jelas? Dalam perjalanan, kelompok Nan Huairen telah bertemu beberapa pohon harta dan rumput dan bahkan beberapa tambang harta karun, tetapi mereka tidak dapat menggali mereka karena Li Qiye memperingatkan mereka bahwa perjalanan ini hanya untuk berdagang. Di luar perdagangan, mereka tidak bisa mengambil apapun dari tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah. Emperor's Domination Chapter 163. Chapter 163. Bab 163. Harta karun benua tengah 1. Akhirnya, Li Qiye memilih danau yang dalam. Airnya tergenang di mana dasarnya tidak terlihat. Itu memancarkan suasana dingin dan supresif. Orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil berdiri di samping danau. Setelah Li Qiye menyelesaikan upacara transaksinya, seluruh danau yang dalam menuangkan kecemerlangan seperti tinta hitam. Gelombang dan gelombang cahaya hitam yang menyerupai pedang iblis melayang ke langit, menyebabkan orang lain menggigil tanpa kedinginan. Seolah-olah iblis muncul dari bawah tanah. Eksyah, 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 ketika semua lampu hitam terjalin ke satu tempat, tawa licik muncul. Sebuah bayangan keluar dari cahaya hitam tanpa peti mati. Selain itu, bayangan ini sepenuhnya diselimuti kabut hitam setebal tinta, membuat penampilan aslinya tidak mungkin untuk dilihat. Di dalam kabut hitam, ada suara mengaum bersama dengan mengubah kabut. Sepertinya ada binatang buas prasejarah yang ingin bergegas keluar. Energi jahat dari bayangan ini menyebabkan kelompok Nan Huairen merasa ngeri. Energi jahat ini secara langsung memengaruhi jiwa mereka seolah iblis menatap mereka. Bayangan yang mendekat mengeluarkan tawa yang berbahaya dan dengan jahat berkata, "Utusan jenazah kuno surgawi. Meskipun aku telah mendengar hal ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Anak kecil, serahkan semua harta karun mayat, maka mungkin aku akan menghindarkanmu dari kematian." Petik 2. Kata-kata pertama harta karun ini setelah muncul mengubah warna setiap orang. Mereka tidak mengharapkan pergolakan mendadak dewa harta ini, tidak seperti Taoisme lama yang mengikuti aturan transaksi. Jika itu transaksi, aku menyambutnya. Jika kamu ingin merampok, maka nyahlah untuk aku. Hanya Li Qiye yang setenang gunung sambil menghadap dewa harta ini dengan energi jahat yang menembus langit. Hal kecil, ketika aku masih hidup, gelarku saja sudah cukup untuk menakuti kamu.
Warna hitam berbicara dengan tidak menyenangkan. Li Qiye tersenyum dengan hati-hati dan menjawab, hanya sisa dari dinasti kuno Nagaming, tidak cukup untuk mencapai puncak. Hari ini, jika kamu ingin berdagang, maka keluarkan warisan dinasti kuno Nagaming kamu. Jika tidak, maka kembalilah ke kuburmu untukku. Petik 2. Iblis kecil, siapa kamu? Bayangan itu segera menjerit seperti petir dan, pada detik ini, bergerak. Tangan hitam mengerikan mengulurkan tangan dan langsung menyerang ke arah Li Qiye. Sebuah tangan yang mengerikan yang dapat menaklukkan langit dan bumi dan membawa matahari dan bulan. Ia mampu menangkap Yin dan Yang. Dengan hanya tangan ini, bahkan jiwa Raja Langit akan terbang menjauh. Tidak masalah bahwa bayangan ini adalah orang mati dengan kekuatan hidup yang tidak ada. Pada saat ini, itu masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Dentang-dentang-dentang, namun, dengan kehidupan dan kematian di depan matanya, Li Qiye, seperti badai, menggedor gong mayat yang takut. Suara gong yang sangat deras mengalir keluar, bergesekan di tanah yang luas dan bahkan mengejutkan surga di atas dan neraka di bawah. Ah, teriakan menyedihkan terdengar, menyebabkan kelompok Niu Fen melompat. Mereka semua berpikir bahwa Li Qiye ditangkap oleh bayangan hitam, tetapi ketika semuanya menjadi jelas, mereka semua membeku. Sebuah tangan tiba-tiba menembus dari bawah bumi. Tangan keriput ini menyerupai cakar burung. Itu ditutupi dengan bulu hijau. Tangan itu berlari keluar dari tanah dan meraih bayangan hitam dalam sekejap. Kuku-kuku yang sangat tajam menembus bayangan hitam saat melengking dan mengerut. 4 tetes darah menetes dari bayangan hitam. Mereka sangat cerah, seperti 4 berlian darah. Mereka langsung melahap ketika mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan keriting asap. 1 darah, 1 tahun. Jadi bagaimana jika kamu dimakamkan selama jutaan tahun? Pada akhirnya, kamu masih harus mengembalikannya ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Melihat 4 tetes darah menghilang di tanah, Li Qiye dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata. Setelah diremas oleh cakar berbulu hijau, bayangan hitam benar-benar dimusnahkan bahkan tanpa abu atau tulang tersisa. Di bawah cakar berbulu hijau ini, bahkan jika seseorang pernah menjadi karakter yang sengit dengan judul-judul terkenal yang menyapu 8 arah, itu tidak cukup untuk mencapai puncak. Mereka akan dicekik seperti semut. Ledakan. Cakar berbulu hijau itu tenggelam kembali ke tanah, dan danau kematian juga runtuh juga. Lokasi ini akhirnya menjadi dataran datar. Satu bumi harta karun Feng Shui hancur, dan yang baru akan lahir. Li Qiye perlahan tersenyum dan berkata, anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotoran. Setelah jutaan tahun, bahkan sisa orang masih berpikir bahwa itu adalah Ming kuno tertinggi. Jika aku tidak mengakhiri keberadaan kamu, itu akan menjadi ketidaksukaan bagi diri aku sendiri. Petik 2. Kaki kelompok itu ketakutan lemah karena ketakutan dan mereka duduk lurus di tanah. Si Gandang dan Tubuyu, mendengar kata-kata Li Qiye, sangat terkejut. Li Qiye, sejak awal, tidak ingin berdagang dengan lawan. Sebaliknya, ia hanya ingin membunuhnya. Li Qiye ingin membunuh Dewa Harta Karun di bumi Harta Karun Feng Shui ini. Si Gandang dulunya adalah monster ganas dan Tubuyu melakukan perjalanan melintasi 8 arah dan telah melihat banyak hal. Namun, duri mereka masih dingin. Berencana melawan Dewa Harta, tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Kemunculan tiba-tiba dari tangan berbulu hijau itu juga menakuti bumi korp yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini. Pada saat ini, bahkan mayat bumi yang kuat semua bersembunyi di sarang mereka tanpa berani keluar. Apa tangan berbulu hijau itu? Orang yang paling tenang masih Li Xuangyan. Meskipun dia terkejut, dia masih dengan tenang bertanya. Aturan, hukuman, hukum besi dari tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Kamu dapat menyebutnya sesuka kamu. Li Qiye tersenyum. Aku seorang Earth Messenger saat ini untuk melakukan transaksi sehingga siapapun yang melanggar kesepakatan akan dihukum. Hal itu dari sebelumnya adalah Ming kuno. Niu Fen menarik napas dingin dan berkata, dia benar-benar berasal dari dinasti kuno naga Ming di legenda. Ini adalah dinasti kuno yang dibangun oleh Kaisar Abadi Long Ming-ah. Petik 2. Itu hanya sampah masyarakat. Di dalam dunia Kaisar Fana, seandainya Ming kuno manapun berani bertindak sombong, lalu membunuh tanpa belas kasihan. Li Qiye berkata tanpa emosi. Anak-anak muda tidak berani menyela sementara generasi sebelumnya, seperti si Gandang, terkejut karena kata-kata ini. Mereka merasa bahwa Li Qiye memiliki niat membunuh yang tak terkatakan terhadap Ming kuno seolah-olah mereka adalah musuh. Mereka secara alami merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil. Klan pertama dari Ming kuno belum muncul di dunia kaisar manusia selama puluhan juta tahun. Bagaimana mungkin anak laki-laki berusia 15 tahun menjadi musuh dengan ras Ming kuno? Langit abadi selama berabad-abad, dan bumi luas dan tidak jelas. Kembali ke jalan, kembali ke jembatan, utusan bumi langit kuno ada di sini, dewa dan iblis. Bersama dengan korban bumi,
semua mengambil 3 kuil kembali, sementara generasi muda, termasuk Li Xuangyan, memiliki banyak pertanyaan. Li Qiye tidak menjawab mereka dan melanjutkan perjalanan dari menemukan lebih banyak bumi harta karun Feng Shui. Setelah melintasi pegunungan tinggi, Li Qiye akhirnya memilih Feng Shui Treasure Earth ketiga dan Treasure Lord kedua. Ini adalah gua kuno yang tak terduga. Setelah Li Qiye melakukan upacara transaksi, gelombang dan gelombang suara gemuruh muncul. Setelah beberapa saat, semua orang melihat 4 kerangka yang membawa peti mati raksasa dari gua kuno. Peti mati ini sangat boros. Itu dibuat oleh logam surgawi berat yang langka dan berharga. Ini adalah peringkat logam terbaik yang digunakan untuk membuat senjata yang luar biasa. Ketika peti mati raksasa turun, suara gemuruh muncul dan bahkan bumi agung bergetar. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut beruban keluar. Meskipun dia mengenakan jubah katun biasa, itu tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Seolah-olah dia adalah seorang abadi tua yang keluar dari sebuah lukisan. Jika matanya tidak tertutup dan ini bukan tempat pemakaman mayat surgawi kuno, maka orang lain akan sulit membayangkan bahwa orang tua yang abadi di depan mereka adalah orang mati. Sedikit menarik, bahkan keturunan paviliun abadi multitude tidak terkecuali dan masih ingin dilahirkan kembali. Li Qiye duduk di tanah dan dengan tenang berkata. Mendengar kata-kata, multitude immortal pavilion, anak-anak kecil baik-baik saja sementara kelompok New Fan bergidik dengan bingung. The Multitude Immortal Pavilion adalah keberadaan yang sangat misterius dan terkenal bersama dengan kuil Dewa Perang. Namun, mereka jauh lebih rendah daripada kuil Dewa Perang. Dunia jarang melihat murid-murid pavilion abadi banyak, tetapi, setiap murid dari pavilion semuanya adalah surga yang menentang generasi. Orang ini adalah keturunan dari pavilion abadi multitude, jenis apa yang kuat dan seberapa menakutkan keberadaan ini. Aku hanya seorang murid tidak berbakti yang tidak layak dengan 3 kata pavilion abadi multitude. Meskipun dia adalah orang mati yang dimakamkan di tempat ini, pria tua itu berbicara dengan cara yang baik dan ramah, itu seperti angin musim semi yang lembut menyapu. Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan akar batang dari Heavenly Ancient Treasure Box. Itu tidak terlalu panjang dan memiliki warna emas yang seolah-olah terbuat dari godly ore. Akar Crimson Gold ini tampaknya telah dimakan oleh serangga, ada banyak lubang kecil. Jika kamu berasal dari Multitude Immortal Pavilion, maka aku tidak perlu banyak bicara tentang di mana di tanah pemakaman mayat surgawi. Untaian Devor Gold Insect Devor ini berasal. Li Qiye meletakkan item ini di depannya dan berkata. Pria tua itu merenung sejenak, dan perlahan-lahan dia mengeluarkan pagoda batu dan meletakkannya di depannya. Pagoda batu ini tidak besar dan bahkan bisa digambarkan sebagai sangat kasar. Tapi sekali lagi, itu dipoles tanpa ujung seolah-olah telah dipoles lagi dan lagi. Pagoda kuno yang misterius, satu pagoda untuk melewati dunia bawah. Harta karun Dao asing yang dapat mengunci Grand Dao di atas dan menekan semua kejahatan di bawah. Itu dipoles di tangan aku selama 80.000 tahun. Pria tua itu berkata dengan hati-hati. Kesepakatan. Li Qiye segera mengambil pagoda kuno misterius dan dengan santai melemparkannya ke si Gandang saat dia berbicara. Karena kamu sudah menjadi penasihat tamu dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan, ini akan dianggap sebagai hadiah pengantar. Selama kamu setia, Sekte Kuno Dupa Pembersihan tidak akan menganiaya kamu. Petik 2. Si Gandang tidak berpikir bahwa dia akan memiliki bagian dengan harta, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan dengan hormat membungkuk ke arah Li Qiye. Rasa hormat ini datang dari hati. Orang tua itu menerima Root Crimson Gold Insect Devor dan merenung sebentar sebelum menempatkan item lain di depan. Ini adalah cermin yang memiliki gaya kuno. Bahannya tidak diketahui, tetapi cermin itu cekung ke dalam seperti mulut ikan. Saat cermin ini muncul, aura Virtuous Paragon bergegas keluar. Cermin transformasi Dragonfish, terbuat dari Dragonfish Saint Copper dengan 7 rune Grand Dao Treasure Metal. Meskipun 7 rune tidak menjadi kata dan frasa, Life Treasure ini telah mengikuti seluruh hidupku, sebuah treasure Life Paragon yang berbudi luhur. Kata lelaki tua itu, ungkapan ini membuat hati anak-anak muda bergetar. Harta karun kehidupan yang berbudi luhur, sangat menakutkan dan kuat. Dari Seven Runes Saint Copper, harta kehidupan ini terlalu berharga. Mereka tahu, di Sekte Kuno Dupa Pembersihan, tetua pertama juga memilikinya. Emperor's Domination Chapter 164. Chapter 164. Bab 164, Harta Karun Benua Tengah 2. Li Qiye melihat ke dalam kotak harta karunnya dan akhirnya mengeluarkan cicada yang terlihat seperti sepotong perak, tampaknya hidup. Tanpa pandangan hati-hati, orang akan berpikir bahwa ini adalah jangkrik perak. Void Intention Silver Cicada Shell, hidup di kedalaman Void Intention Valley. Itu bisa memberi kamu 20 hari lagi hidup. Li Qiye menempatkan jangkrik perak di depannya dan memberitahu orang tua itu. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa dan mengemasi shell pada niat perak.
Ini berarti transaksi berhasil. Li Qiye meraih mirror transformasi Dragonfish dan diam-diam melemparkannya ke kuda oli. Dibandingkan dengan kelompok Nan Huairen, kuda oli hanya seorang murid yang dipromosikan oleh Li Qiye kemudian sehingga hubungannya dengan Li Qiye agak dangkal. Dia tidak berharap memiliki bagian dari pembagian harta karun. Setelah menerima cermin, dia dengan cepat membungkuk ke arah Li Qiye. Harta kehidupan paragon yang berbudi luhur, betapa berharganya hal ini. Untuk murid generasi ketiga seperti kuda oli, ini adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Ada satu transaksi terakhir sehingga Li Qiye melihat harta yang tersisa di kotaknya. Dia kemudian mengeluarkan mangkuk kecil. Mangkuk batu giok kecil ini disegel dengan sedikit darah segar di dalamnya, tetapi darah ini tidak terlalu cerah dan jelas. Darah harta yang terdilusi, kamu harus tahu nilainya. Li Qiye meletakkan mangkuk darah ini dan perlahan berkata. Pria tua yang matanya selalu tertutup tiba-tiba membukanya dan menampakkan sinar berdarah, kemudian ditutup kembali. Setelah lama diam, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah bendera kuno. Bendera kuno ini agak compang camping dan memiliki lubang di tubuhnya. Namun, bendera ini, setelah muncul, segera memunculkan niat membunuh yang menusuk langit. Itu sudah cukup untuk membuat orang lain merasa bahwa mereka telah dipenggal dan hidup mereka telah berakhir. Saat bendera ini muncul, ekspresi grup menjadi pucat. Niat membunuh bendera ini terlalu kuat, menyebabkan hati orang lain berdebar. Ini adalah banner dewa pembunuhan dari medan perang lama. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan mendapatkannya. Melihat bendera ini di luar harapan Li Qiye, dia kemudian mengambil bendera dan berkata, kesepakatan. Pria tua itu meletakkan tetesan darah di mangkuk dan berbalik untuk berbaring di peti mati. Akhirnya, itu diangkat oleh kerangka kembali ke gua kuno. Lakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Bendera ini sangat penting. Jangan mengecewakan aku. Li Qiye melemparkan spanduk pembunuhan dewa, dengan niat membunuh yang melonjak, ke Nan Huairen. Memegang bendera ini, Nan Huairen tidak bisa membantu tetapi merasa tidak percaya. Dia dengan cepat berlutut ke tanah dan menundukkan kepalanya ketika dia berkata, terima kasih, kakak tertua, karena mempertimbangkan aku. Meskipun Li Qiye memberikan banner pembunuhan dewa yang sangat kuat dan menantang surga kepada Nan Huairen, tidak ada yang keberatan. Semua orang tahu bahwa Nan Huairen adalah orang pertama yang bersumpah setia kepada Li Qiye dan mulai mengikuti kakak tertuanya. Diberikan item suci semacam itu tidak sedikit mengejutkan. Mengambil keuntungan dari kesenjangan dalam transaksi, Chen Baojiao telah menahan pertanyaan untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya, harta karun mayat yang mampu memperpanjang hidup, apakah pembudidaya lain tidak dapat menggunakannya? Tidak, Core Treasures hanya berguna untuk Treasure Lord dan Earth Immortals. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, Treasure Treasures yang mampu menggerakkan Earth Immortals tidak banyak. Untuk transaksi terakhir, grup itu cukup gugup. Li Qiye membawa mereka ke batas Dragon Veins. Akhirnya, Li Qiye memilih gunung raksasa setinggi langit yang menjulang tinggi. Berdiri di atas gunung, seluruh dunia hanya dalam satu tatapan. Berdiri di atas tempat seperti itu, anak-anak muda tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Gunung ini benar-benar terlalu megah dan bisa disebut gunung nomor 1. Bukan Vena Naga, tapi tidak kurang dari Vena Naga. Aku akan bertaruh sekali ini, ah. Ketika Li Qiye memilih bumi harta karun Feng Shui ini, dia dengan geram berkata. Akhirnya, Li Qiye menyelesaikan upacara transaksi, dan ada seseorang yang segera bergegas keluar. Tidak ada yang melihat bagaimana orang ini muncul. Ketika mereka melihat orang ini dengan jelas, kelompok generasi muda Nan Huairen terpana. Di depan mereka ada seorang wanita sedikit lebih dari 30 dengan keanggunan tiada taraf. Sulit untuk dijelaskan dengan kuas dan tinta. Keanggunan tiada taraf wanita ini memiliki pesona yang matang, membuat hati orang berdetak lebih cepat. Li Xuangyan memiliki keindahan supranatural, dan Chen Baojiao adalah negara dan kota yang terjungkal. Tetapi dibandingkan dengan wanita di depan, mereka tidak memiliki udara dewasa. Chen Baojiao adalah wanita cantik yang membawa malapetaka dan banjir dengan pesona beracun, tapi dia tidak memiliki kedewasaan dan suasana pengap yang sama seperti wanita di depannya. Jika mata wanita itu tidak tertutup, maka kelompok Nan Huairen tidak akan percaya bahwa wanita ini di depan mereka adalah orang mati. Putri Kerajaan Benua Tengah-Tengah. Keindahan nomor 1 di zaman Kaisar Abadi Yan Wu. Dengan penampilan terbaik dan bakat ekstrim, ketiganya berada di level Sein. Dia cukup mengejutkan semua pahlawan. Meskipun gelar kecantikan nomor 1 agak terlalu banyak, itu tidak jauh. Li Qiye menatap wanita di depan dan mendesah dengan emosi. 1. Kecantikan besar ini terkenal di era. Sebagai Dark Crow, dia pernah melihatnya sekali. Tanpa diduga, pada saat ini, dia bisa bertemu dengannya lagi. Namun, pertemuan setelah jutaan tahun, dia sudah mati.
Keindahan tertinggi di depan, dengan wajahnya yang cantik, membuka matanya dan sinar berdarah muncul. Dia kemudian menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Li Qiye duduk di lantai dan kecantikan tertinggi juga duduk. Li Qiye membuka kotak harta karunnya dan melihat 3 harta karun mayat terakhir. Akhirnya, dia mengambil ketiga harta sekaligus dan menatap keindahan tertinggi di depan saat dia perlahan berkata, 3 harta karun mayatku, semuanya untuk ditukar dengan barang dari kerajaan kuno benua tengahmu itu. Begitu kata-kata Li Qiye keluar, kecantikan tertinggi berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Aku akan menambahkan kondisi lain. Di luar transaksi, aku akan memberitahu kamu di mana pemakaman Chu Yuntian berada. Li Qiye segera memanggil. Tubuh kecantikan tertinggi menjadi kaku dan dengan cepat berbalik dengan tatapan seramnya, menatap Li Qiye. Sinar berdarah ini seakan ingin menyalipnya saat dia mencoba melihat melalui Li Qiye. Jangan terlalu emosional, fluktuasi besar tidak baik untuk kamu. Kamu telah mengumpulkan, sedikit demi sedikit dan melalui bulan yang tak terhitung jumlahnya, untuk menyelamatkan umur panjang asal kamu. Apakah kamu berharap untuk menggunakannya sekarang? Li Qiye dengan tenang melanjutkan, di masa sekarang, aku takut orang yang tahu tentang Chu Yuntian tidak ada lagi. Jika aku tahu, aku tidak akan menggunakan kata-kata untuk menipu kamu. Petik 2. Akhirnya, kecantikan tertinggi menutup matanya dan perlahan duduk dalam keheningan total. Aku tahu item dari kerajaan kuno benua tengah ini milikmu. Tahun itu, ketika kerajaan menemui musibahnya, benda itu tidak muncul. Satu-satunya penjelasan adalah kamu mengambilnya. Aku akan memberitahu kamu soal Chu Yuntian, dan itu juga akan melengkapi keinginan kamu. Potong pemikiran ini, maka mungkin kamu bisa muncul dengan kelahiran baru. Pikirkan baik-baik. Li Qiye perlahan berbicara. Kelompok si gandang bertindak seperti biksu yang menggaruk-garuk kepala dalam kebingungan total. Mereka secara alami tidak tahu siapa Chu Yuntian itu dan lebih tersesat tentang item benua tengah. Rahasia ini hanya diketahui oleh Li Qiye saja. Mengenai mengapa Li Qiye tahu banyak hal, mereka tidak akan bertanya lagi. Mereka menjadi terbiasa dengan Li Qiye mengetahui semua hal. Wanita cantik itu merenung dalam waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan sebuah kotak batu. Dia dengan lembut meletakkannya di tanah, masih diam. Li Qiye perlahan meletakkan tangannya di atas kotak batu, tetapi dia tidak membukanya. Dia hanya merasakannya dan akhirnya menghela nafas. Harta karun benua tengah, ah. Dia menempatkan 3 mayat harta karun di depan kecantikan tertinggi dan berbisik. Suara Li Qiye sangat lembut, dan hanya keindahan tertinggi yang bisa mendengarnya. Setelah mendengarkan, tubuh kecantikan tertinggi terguncang dan dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, mengungkapkan sinar berdarah seperti pelangi. Jangan senang, umurmu tidak datang dengan mudah. Jika kamu menggunakannya sekarang, maka itu akan membuang-buang bulan yang tak terhitung jumlahnya. Li Qiye memberi peringatan dengan nada yang dalam. Akhirnya, kecantikan tertinggi menutup matanya dan mengambil 3 mayat harta karun. Lalu, bayangannya menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat metode kepergiannya. Li Qiye dengan sungguh-sungguh menyimpan kotak batu itu tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menepuk pundak Luo Fenghua dan berkata, ketika ada kesempatan di masa depan, aku akan memberimu harta karun. Kakak terbesar, aku sudah sangat puas dengan naga melonjak. Meskipun Luo Fenghua tidak mendapatkan apapun dalam perjalanan berbagi harta ini, Luo Fenghua sudah sangat puas. Puasa Inten kuno memberinya naga terbang karena wajah kakak laki-lakinya. Ini sudah merupakan kesempatan besar baginya. Plus, sejauh ini, itu semua karena bimbingan kakak laki-lakinya yang tertua. Adapun Li Xuangyan dan Chen Baojiao, tentu saja, mereka tahu jumlah yang tepat. Niu Fen tidak terlalu peduli tentang harta. Bahkan, dia punya banyak harta. Baginya, Li Qiye mengajarinya solusi 18 lebih berharga daripada semua harta di surga dan bumi ini. Li Qiye memutuskan lokasi. Mereka turun dari gunung dan siap untuk meninggalkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Di sana, setelah meninggalkan gunung, ketika mereka ingin pergi ke sudut lembah, Li Xuangyan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh di depan lembah. Dia buru-buru menarik lengan Li Qiye dan berbisik padanya. Li Qiye mengangkat kepalanya untuk melihat dan orang-orang di belakang juga mengikutinya. Pada saat ini, mereka melihat ada peti mati yang perlahan melayang keluar dari lembah. Di tanah pemakaman mayat surgawi kuno, untuk tiba-tiba menyaksikan peti mati terbang akan menanamkan merayap ke siapapun. Peti mati yang bergerak lambat ini terlalu aneh dan benar-benar sunyi. Pada saat ini, tidak menyebutkan generasi muda, bahkan kelompok si gandang ketakutan di dalam. Li Qiye menganalisis peti mati ini dan menggigil di dalam hatinya. Matanya menjadi serius ketika dia menatap peti mati yang berangkat dari lembah. Dia terkejut karena dia tidak berpikir bahwa dia bisa melihat pemandangan yang mengerikan lagi. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu.
Peti mati ini sangat umum. Seolah-olah itu terbuat dari kayu yang paling biasa. Di dalam tanah pemakaman ini, ada banyak peti mati yang lebih baik, dengan peti mati tembaga, peti mati perunggu, dan bahkan ada peti mati woodliwood. Peti mati di depan yang terbuat dari kayu yang paling umum ini tidak layak disebut. Turun, turun, ada semut di bawah. Su Pei dengan cermat menemukan bagaimana peti mati bergerak, dan dia bergumam. 1. Yan Wu sama dengan benci semua hal. Emperor's Domination Chapter 165. Chapter 165. Bab 165. Semut memindahkan peti mati. 1. Semua orang memandang kedua bagian bawah peti mati, dan itu seperti yang dikatakan Su Pei. Bagian bawah peti mati itu penuh sesak dengan semut secara teratur. Seolah-olah mereka adalah tentara ketika mereka mengangkat peti mati dari lembah. Melihat pemandangan aneh semut yang membawa peti mati, tidak menyebut junior seperti Nan Huairen, tetapi bahkan mereka yang telah melihat banyak hal di dunia, seperti Niu Fen dan si Gandang, terkejut. Meskipun tempat pemakaman ini menghasilkan banyak pemandangan aneh karena itu adalah salah satu tempat paling misterius dan aneh di dunia, siapapun yang datang ke sini telah melihat banyak adegan aneh, tetapi melihat semut membawa peti mati adalah hal teraneh yang pernah mereka lihat, dan itu menanamkan kedinginan pada mereka. Semut kuno menggerakkan peti mati, melihat semut yang membawa peti mati. Mata Li Qiye menggumpal dengan penampilan yang bermartabat saat dia bergumam. Saat Dark Crow melintasi bulan yang tak terhitung jumlahnya, di dalam 9 dunia, tidak peduli apakah itu tanah pemakaman atau bumi kuno atau bahkan bumi ganas yang misterius, dia telah melewati semuanya. Dalam jutaan tahun terakhir, hal-hal apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Semut kuno menggerakkan peti mati, dia pernah melihat ini sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihatnya lagi di kehidupan ini. Apakah itu mayat di peti mati? Apakah itu dewa harta karun atau bumi abadi? Chen Bao Jiao, yang melihat adegan menyimpang ini, bertanya. Mungkin itu adalah harta, bukan mayat, bukan dewa harta karun atau bumi abadi. Bocah cilik itu, Nan Huairen, menjadi serakah lagi saat tatapannya cerah ke arah peti mati. Kakak tertua, mengapa kita tidak membukanya dan melihat? Luo Fenghua adalah salah satu yang lebih impulsif dalam generasi muda, dan mendengar kata-kata Nan Huairen, ia menambahkan. Itu tidak apa-apa. Su Pei, dengan mata bundar yang besar menatap peti mati, berkata dengan ekspresi ketakutan, hal ini sangat aneh. Bagaimana jika itu adalah masalah yang tidak menyenangkan? Nan Huairen tidak menyerah dan tertawa keras, apa yang harus ditakuti? Kakak tertua ada di sini. Temui dewa, bunuh dewa, bertemu Buddha, bunuh Buddha, apalagi peti mati. Petik 2. Tentu saja. Generasi yang lebih tua seperti si Gandang tidak ikut keributan. Li Qiye akhirnya menarik pandangannya dari peti mati yang dibawa oleh semut. Dengan satu tangan, dia menamparkan leher Nan Huairen dan berkata, jika kamu ingin mati, aku akan melemparkan kamu ke sana. Bahkan jika kamu tak terkalahkan, di tanah pemakaman terlarang dan bumi kuno, ada banyak hal yang merupakan keberadaan tabu. Petik 2. Dimarahi oleh Li Qiye, Nan Huairen tertawa masam dan dengan cepat menyusut ke lehernya. Pada titik ini, semut yang membawa peti mati menuju bagian terdalam dari kuburan. Berbicara tentang hal-hal aneh, ketika semut-semut ini sibuk membawa peti mati, semua korban bumi di dekatnya segera mundur. Bahkan yang tersembunyi di bawah tanah lari jauh dari peti mati ini. Melihat adegan ini, semua orang mengambil napas dalam-dalam karena terkejut. Bahkan mayat bumi menghindarinya. Apa yang ada di dalam peti mati itu? Li Xuangyan bergumam, ini bukan pertanyaan untuk mereka semua, tetapi lebih untuk Li Qiye. Li Qiye menatap peti mati menuju bagian terdalam dari tanah pemakaman dan tidak mengatakan apa-apa, juga tidak mengambil tindakan apapun. Melihat wajah Li Qiye, Li Xuangyan tahu bahwa ini adalah masalah serius. Melihat peti mati menghilang dari mata semua orang, Tu Buyu yang selalu diam-diam berbisik, haruskah kita pergi melihatnya? Tidak, Li Qiye akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak hal yang tidak dapat dibuktikan. Bahkan untuk keberadaan yang tak terkalahkan, mengacaukan masalah tabu masih akan berakhir dengan kematian mereka. Petik 2. Akan. Transaksi selesai. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Pada akhirnya, Li Qiye, sekali lagi, mengetuk gongnya dan membawa semua orang keluar. Kelompok Li Qiye tiba cukup awal ke kota langit kuno. Setelah mereka masuk ke dalam, kota itu bahkan lebih hidup, dan bahkan ada lebih banyak pembudidaya dari sekte besar dan negara-negara kuat yang mengunjungi kota. Terutama yang berlokasi di Grand Middle Territory. Mereka adalah orang-orang dengan rumah-rumah yang dekat dengan danau untuk menikmati cahaya bulan. Banyak pembudidaya generasi tua juga membawa juniornya ke kota sehingga anak-anak muda ini dapat mengalami dunia dan membuka mata mereka. Pada akhirnya,
Setiap murid dengan potensi pada akhirnya akan menghadapi keberadaan seperti 12 Burial Grounds. Di antara para jenius muda yang datang ke kota langit kuno, ada beberapa yang mendapat perhatian khusus dari semua orang. Sebagai contoh, Dao Child Sengtian dari Sekte Dewa Surgawi adalah salah satunya. Sekte Dewa Surgawi 30.000 tahun yang lalu hanyalah sekte besar yang nyaris tidak ada tingkat pertama. Namun, ketika leluhur mereka memimpin pasukannya untuk menghancurkan kerajaan kuno dupa pembersihan dan mengalahkan sekte kuno pembersihan dupa, yang merupakan garis keturunan Kaisar Immortal, itu menyebabkan sekte tersebut terus menurun sejak saat itu. Karena ini, Sekte Dewa Surgawi, dalam 30.000 tahun terakhir, menjadi pusat perhatian, terutama selama era Dao Sulit. Keberadaan seperti leluhur Sekte Surgawi Dewa selalu ditakuti oleh orang lain. Bahkan pakaian lama garis keturunan Kaisar Immortal harus mewaspadai dia. Anak Dao Sengtian tiba di kota langit kuno dengan banyak ahli dari Sekte Dewa Surgawi bersama dengan lebih dari 10 bangsawan kerajaan dari Kerajaan Permata Surgawi. Mereka seperti para dewa yang menyembah bulan. Aura Royal Nobles bergelombang saat mereka menunggang kuda naga di samping kereta dan paviliun terbang, dan Dao Child Sengtian di antara mereka tampak seperti putra mahkota, dilindungi oleh para pengikutnya. Perasaan seperti itu membuat banyak penggarap di Ancient Sky City mengubah ekspresi mereka. Orang harus tahu bahwa selama era Dao Sulit, jenius yang tak terhitung jumlahnya berhenti di kerajaan-kerajaan mulia. Tanpa melewati nasib kesulitan, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam dunia makhluk yang tercerahkan. Meskipun era Dao Sulit sudah berakhir, bagi Royal Nobles untuk melampaui nasib kesulitan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi di era ini, selama Undings yang menekan darah mereka tidak muncul, itu adalah era yang diperintah oleh makhluk tercerahkan dan didominasi oleh Royal Nobles. Bagi banyak sekte, di era kontemporer, hanya memiliki satu Royal Noble tidaklah mudah. Memiliki makhluk tercerahkan seperti menemukan harta karun para dewa. Hari ini, Dao Child Sengtian, generasi yang lebih muda namun dikawal oleh begitu banyak bangsawan kerajaan, ini menunjukkan statusnya dan cukup baginya untuk bersinar dengan mempesona. Kerajaan Permata Surgawi luar biasa dan terus berkembang. Selama nenek moyang mereka masih hidup, hanya royal bangsawan yang akan bergabung dengan kerajaan, tidak kurang. Melihat pemandangan yang sombong itu, banyak ahli menghela iri, dan juga cemburu. Bangkitnya Sekte Dewa Surgawi sejelas hari bagi semua sekte di Grand Middle Territory. Mengalahkan kerajaan dupa pembersihan kuno yang telah berdiri kuat selama jutaan tahun dan mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah masalah yang menghasut keserakahan banyak orang. Tetapi selama nenek moyang mereka masih hidup, tidak ada yang berani memiliki pemikiran aneh tentang Sekte Dewa Surgawi. Kerajaan kuno Permata Surgawi berkembang tanpa henti. Aku khawatir ini akan menjadi yang terkuat di era ini. Dalam satu generasi, ada Heavenly Jewel Mortal King, salah satu dari dua pahlawan Grand Middle Territory. Sekarang, Dao Child Sengtian adalah seorang jenius yang langka di wilayah itu. Mereka sudah memiliki keturunan yang cakap, bagaimana mungkin mereka tidak bangkit? Seorang pakar dari generasi terakhir mengeluh karena hal ini. Anak Dao Sengtian bersama para pengikutnya, bersama dengan para ahli dari Sekte Dewa Langit, dengan kuat memasuki kota, menarik banyak keheranan dan kecemburuan. Seorang jenius tak tertandingi dalam jenius kontemporer. Aku khawatir tidak banyak orang yang bisa membandingkan dengan Dao Child Sengtian. Beberapa putri dan orang suci dari beberapa taman suci dan sekte mengeluh, dan ada beberapa yang terpesona olehnya. Jenius tak tertandingi. Seorang Raja Iblis mendengus dingin, dia tidak menyukai Dao Child Sengtian. Dia berbicara dengan sikap tidak ramah, hanya seekor anjing dari keluarga yang berkabung. Kakak ular ke-8, apa yang kamu katakan tentang masalah ini? Seorang temannya, Raja Iblis lain, dengan rasa ingin tahu bertanya. Raja Iblis ini memandang Dao Child Sengtian disembah oleh para celestial dan pertengkaran. Lalu dia dengan jijik menjawab, tahun itu di Evil Infested Ridge, jika Pangeran Surgawi King Xuan tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Saudara ular ke-8 telah mengikuti Raja Penyu Tua dari Danau Naga terbang ke Bukit Jahat yang terinvestasi. Kamu pasti memiliki panen yang bagus. Aku mendengar bahwa ada peristiwa yang menakutkan di surga yang terjadi di sana, dan banyak sekte dihancurkan sepenuhnya. Mungkinkah kakak ular ke-8 berbicara tentang ini sedikit lebih banyak? Seorang teman tertarik dan bertanya. Ketika Evil Infested Ridge dibuka, banyak sekte benar-benar hancur, dan itu membawa gelombang besar di Grand Middle Territory. Tapi setelah itu, yang mengejutkan semua orang, semuanya tiba-tiba tenang tanpa jejak. Keserakahan membuat orang binasa. Hari itu, setelah memasuki Evil Infested Ridge, ada sebuah legenda tentang harta karun para dewa, dan ditemukan oleh Likie dari Sekte Dupa kuno pembersihan dupa. Raja Iblis-Iblis ini masih tercengang ketika dia membeli kembali benda ini.
Harta karun para dewa. Mendengar hal seperti itu menyebabkan mata teman itu menjadi memerah. Apa yang disebut harta para dewa hanyalah jimat pencuri kehidupan. Pada saat itu, banyak sekte seperti sekte Dewa Surgawi dan kerajaan kuno Azure misterius semua mendambakan harta, dan mereka memaksa Likie sekte pembersihan dupa kuno untuk menyerahkan harta para dewa. Meskipun itu adalah waktu yang lama lalu, tulang belakang Raja Iblis ini masih merasakan hawa dingin ketika dia melanjutkan. Ketika harta itu dibuka, dia melepaskan iblis yang memusnahkan semua orang yang ingin mencuri harta itu. Pada saat itu, jika Pangeran Surgawi King Xuan tidak menggunakan kepemilikan Kaisar untuk melarikan diri dan juga menyelamatkan bocah cilik, Seng Tian, apakah dia akan bertindak seperti ini hari ini? Petik 2. Ketika sampai pada masalah ini, Raja Iblis ini menjadi takut hanya memikirkannya. Jika dia tidak mengikuti turtle-turtle yang lama untuk melarikan diri dengan cepat, maka dia mungkin telah mati di Evil Infested Ridge juga. Tidak heran mengapa perjalanan ke Evil Infested Ridge ini membuat begitu banyak pakar sekte mati total. Masalah yang begitu besar namun tetap diam, jadi seseorang ingin menyembunyikan penghinaan mereka sendiri. Seorang ahli bergumam setelah mendengar informasi ini. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak meninggalkan pintu sementara hal-hal buruk akan menyebar sejauh 1000 mil. Acara di Evil Infested Ridge dengan cepat berlalu di seluruh kota. Anak Dao Seng Tian, dengan ketenarannya yang tak terbatas, segera berubah jelek begitu dia mendengar berita ini. Ini merusak kekuatan dan prestisenya, penghinaan sejati. Emperor's Domination Chapter 166. Chapter 166. Bab 166. Semut memindahkan peti mati 2. Binatang kecil. Sekte kuno dupa pembersihan tidak akan melompat selama berhari-hari lagi. Hal ini tidak tahu kehidupan dari kematian. Hanya dupa pembersih sekte kuno yang menurun namun masih berani menjadi musuh dengan sekte Dewa Surgawi bersama dengan kerajaan kuno misterius Azure. Cepat atau lambat, sekte kuno dupa pembersihan akan menjadi setitik debu dalam sejarah. Di kota langit kuno di sebuah jemaat jenius muda, ketika seseorang mengemukakan bahwa Likie juga ada di sini, anak Dao Seng Tian dengan dingin mendengus dan menghina kata tanpa peduli. Mendengar ini, banyak orang menggigil dan saling melirik. Pada saat ini, mereka memahami implikasi dari kata-katanya dan peringatan bahwa Sekte Dewa Langit dan Kerajaan Kuno Misterius Azure sekarang menjadi sekutu. Ketika monster yang mengerikan itu muncul, sekte dan pakar manapun akan bergidik ketakutan. Tanpa mencari kematian, itu tidak akan mati. Mengapa sekte kuno pembersih dupa yang menurun mengacaukan monster seperti Kerajaan Kuno Azure yang misterius? Setelah mendengarkan Dao Child Seng Tian, seorang jenius muda yang berkeluh kesah. Kunjungan Dao Child Seng Tian ke Ancient Sky City membuat banyak anak muda iri dan iri. Namun, bahkan jika mereka cemburu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selama masa sekarang di Grand Middle Territory, tidak ada banyak anak muda yang dapat dibandingkan dengan Dao Child Seng Tian. Namun, seorang jenius muda yang berbeda baru saja tiba, sehingga cahaya di atas Dao Child Seng Tian menjadi sedikit lebih redup. Saint Child Bao Zu telah tiba. Pesan ini datang dari kota. Meskipun sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya, itu dengan cepat beresonansi. Saint Child Bao Zu ada di sini. Seseorang dengan informasi orang dalam bergumam secara emosional. Saint Child Bao Zu adalah seorang yang hebat yang menyelesaikan fisik Gunung Suci. Kedatangannya, apakah ini berarti bahwa leluhur dengan penyelesaian hebat Saint Fisik ingin dimakamkan di tanah pemakaman mayat surgawi kuno? Petik 2. Apa? Tubuh Gunung Suci-suci yang lengkap. The Secret Mountain Fisik adalah salah satu dari 24 fisik raja. Mendengar informasi ini, satu pikiran kultivator terguncang sementara beberapa yang lain harus mengambil napas dalam-dalam. Seorang raja fisik yang lahir alami dan raja fisik yang lengkap adalah dua hal yang sangat berbeda. King fisik yang terlahir secara alami, ini berarti seseorang memiliki kesempatan untuk mengolah king fisik hingga selesai. Namun, tanpa hukum fisik yang sesuai, bahkan raja fisik yang dilahirkan secara alami tidak harus dapat mencapai penyelesaian grand dari fisik raja. Sebuah penyelesaian besar king fisik adalah hal yang sangat menakutkan bagi para pembudidaya. Begitu fisik mencapai penyelesaian besar, sebagian besar, kultivasi tidak lagi penting. Biasanya ketika seorang kultivator king fisik yang hebat keluar, tidak ada yang peduli apakah dia adalah seorang bangsawan kerajaan atau makhluk tercerahkan. Sebuah penyelesaian besar king fisik sudah cukup sebagai penghalang bagi yang lain. Sekolah Suci Pilar Permata, benar-benar tak terduga. Mereka layak dinamai sebagai warisan dengan hukum fisik paling banyak di Grand Middle Territory. Seorang kultivator yang lebih tua dengan iri berseru. Nasib-nasib, hukum umur panjang, dan bentuk teknik semua bisa dibuat. Sebagai contoh, makhluk tercerahkan, orang suci kuno, penguasa surgawi, dan raja surgawi dapat menciptakan nasib-nasib, hukum umur panjang, dan bentuk teknik mereka sendiri.
Namun, tidak semua orang bisa membuat hukum fisik tanpa didahulukan sebelumnya. Jika seseorang bukan raja fisik yang lahir alami, bahkan jika mereka mencari jutaan tahun, mereka masih tidak dapat membuat hukum fisik raja. Tanpa fisik yang sama, seseorang tidak dapat memahami hukum fisiknya. Ada banyak jenius yang memulai dengan mortal fisik dan mencoba membuat hukum fisik Xiantian atau King Fisik Law, tetapi sangat sedikit yang benar-benar berhasil. Jadi, untuk sekte atau warisan, nilai hukum fisik jauh lebih tinggi daripada Fate Merit dan hukum umur panjang. Saint Child Baozu adalah keturunan dari sekolah suci pilar permata. Dia adalah orang yang sangat rendah hati meskipun dia adalah raja fisik yang dilahirkan secara alami dan, pada saat ini, adalah raja fisik yang lengkap. Seorang kultivator dari negara lembah giok mengetahui situasi dan berkata dengan suara rendah. Seorang raja fisik yang lahir alami, dan sekarang menjadi raja fisik yang lengkap. Ini adalah langkah demi langkah awal untuk menjadi pelengkap sempurna Saint Fisik Ah. Seorang kultivator menghirup udara dingin setelah mendengar berita ini. Sebuah penyelesaian besar Saint Fisik menakutkan dan bisa dikatakan tak terkalahkan. Sekte dan pewarisan lain yang menginginkan penyelesaian besar Saint Fisik sama sekali tidak mudah, dan itu lebih sulit daripada mencapai surga. Namun, sekolah suci pilar permata berbeda. Disebut sebagai sekolah dengan hukum fisik paling banyak di Grand Middle Territory, mereka telah menciptakan beberapa karakter dengan Saint Fisik yang lengkap di masa lalu, yang tak terkalahkan di 9 dunia dan 10 bumi, sangat menakutkan. Bahkan silsilah Immortal Emperor dan kerajaan kuno tidak bisa menghasilkan Saint Fisik yang lebih lengkap daripada sekolah suci pilar permata. Pesan seperti itu menyebabkan banyak sekte besar dan kuno di Grand Middle Territory menggigil di dalam. Jika itu bisa menghasilkan Saint Fisik dengan penyelesaian besar lain pada generasi ini, maka ini adalah kesempatan bagi mereka untuk meraih Immortal Fisik yang tak terkalahkan atau memikul kehendak surga dan menjadi generasi Kaisar Immortal. Munculnya sungai Underworld bersama dengan Underworld Bot menandakan peristiwa yang menghancurkan langit, menyebabkan semua sekte di dalam Grand Middle Territory dan bahkan yang ada di Eastern Hundred Cities, Southern Chain Earth, Western Desolate Wasteland, dan Laut Utara yang hebat untuk berangkat menuju Grand Middle Territory. Bagi banyak sekte dan negara di ratusan kota timur dan bumi rantai selatan, bepergian melintasi suatu wilayah adalah hal yang sangat sulit dan membutuhkan sejumlah besar Refinite Jades untuk membuka gerbang Dao. Sekte biasa tidak mampu membayar biaya seperti itu. Itulah sebabnya sekte manapun yang bisa pergi ke Ancient Sky City adalah eksistensi luar biasa dengan kekuatan yang benar-benar kuat. Dalam beberapa hari terakhir, para penggarap dari kota 100 timur dan bumi rantai selatan mulai muncul di kota langit kuno. Bahkan ada ras Immortal Ghost bersama dengan ras darah, yang biasanya sulit ditemukan di dunia Kaisar Fana, muncul di kota. Namun, bahkan dengan sekte besar dan negara-negara kuat dari kekuatan eksternal ini hadir, para pembudidaya Grand Middle Territory masih memiliki keuntungan di kota kelahirannya. Untuk saat ini, kekuatan dalam Grand Middle Territory masih mengendalikan seluruh situasi. Pada saat ini, sekte besar yang tak terhitung jumlahnya dan negara-negara kuat dan bahkan garis keturunan Kaisar Immortal sedang menghitung waktu kedatangan kapal Underworld, terutama yang memiliki pendahulu yang ingin dimakamkan di dalam kapal. Mereka sangat teliti. Sementara itu, di dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno, kelompok Likie mendaki gunung dan melintasi sungai di bawah arahan akurat Likie untuk akhirnya meninggalkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Di luar tanah pemakaman, Likie segera melepas pakaian compang camping di tubuhnya, termasuk gong mayat yang takut, dan menempatkannya di dalam peti harta karun kuno surgawi. Kemudian, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan melemparkan peti harta karun ke tanah pemakaman. Peti harta karun itu seperti bintang jatuh di langit dan menghilang ke udara tipis. Tindakan Likie mengejutkan semua orang, termasuk kelompok Li Suangyan. Kakak, itu harta karun ah. Dengan hal ini, bukankah kita bebas bergerak masuk dan keluar dari tanah pemakaman mayat kuno surgawi? Mengapa membuangnya? Nan Huairen terperangah dan tidak bisa membantu tetapi berteriak. Jika tidak ada bumi kors berjalan di sekitar, dia akan bergegas untuk menemukannya. Utusan bumi kuno surgawi, harta karun jenazah kuno, gong jenazah kuno surgawi kuno, hanya ketika kamu adalah utusan bumi, kamu akan mendapatkan efeknya. Li Qiye memandangnya sekali dan dengan leluasa berkata, kelompok harta ini datang dari surgawi. Tanah pemakaman kors kuno, dengan peti harta karun yang tersegel ini, selama kamu memahami aturan dan upacara transaksi, bahkan jika kamu bukan Earth Course, kamu masih bisa menjadi utusan bumi kuno surgawi. Petik 2. Utusan bumi kuno surgawi diasumsikan oleh bumi Course, bukan pembudidaya. Mendengar ini, kelompok kuda oli mendapat krip, terutama Supei. Sebagai seorang gadis muda, dia juga menderita menggigil. Tentu saja tidak. Li Qiye berkata, kepada bumi korban,
jika mereka memiliki kesempatan untuk menjadi bebas lagi dan melarikan diri dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno, pada waktu itu, mereka akan menjadi dewa harta karun atau bumi abadi, atau mereka akan benar-benar beristirahat dengan tenang di tempat ini, tidak lagi menjadi mayat bumi. Setiap generasi, tanah pemakaman mayat surgawi kuno akan merilis beberapa kit untuk utusan bumi kuno surgawi. Bumi Kors dengan keberuntungan akan mendapatkannya dan memiliki kesempatan untuk berdagang untuk kebebasan mereka. Apakah mereka bisa berdagang untuk kebebasan mereka pada akhirnya? Ini tergantung pada transaksi mereka. Petik 2. Transaksi ini sangat sederhana, baik menemukan Treasure Lord atau Earth Immortal. Namun, apakah itu Treasure Lord atau Earth Immortal? Begitu transaksi dimulai, hanya 3 perdagangan yang paling banyak diizinkan untuk setiap orang. Selama proses transaksi, setiap kali tidak berhasil, kedua belah pihak akan segera berhenti. Bahkan jika keduanya masih hanya dalam transaksi putaran pertama, mereka masih harus segera berhenti. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengeluarkan mayat harta karun atau harta reguler membutuhkan beberapa kebijaksanaan. Pada titik ini, Li Qiye menunjuk kepalanya. Lalu dia tersenyum melanjutkan, jika kamu adalah penjudi yang cakap, maka pergilah ke Earth Immortal. Mungkin hanya dengan satu transaksi, itu akan sangat menakutkan di surga. Namun, banyak dewa bumi tidak peduli dengan harta karun mayat. Ini berarti kamu memiliki peluang besar untuk gagal transaksi. Dan ini akan benar-benar menyia-nyiakan kit Heavenly Ancient Earth Messenger. Petik 2. Harta bumi abadi dari transaksi dapat memberikan kebebasan. Li Xuangyan bertanya dengan heran. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak harus, itu tergantung pada barang apa yang kamu tukar. Selama itu cukup menggetarkan hati, maka ia benar-benar memiliki potensi untuk berdagang demi kebebasan. Petik 2. Kakak tertua, dari masa lalu sampai sekarang, adakah korban bumi yang berhasil berdagang? Ku Daoli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pertanyaan ini membuat mata Li Qiye merenung. Pada akhirnya, dia tidak menjawab masalah ini. Haha, kakak, meskipun kita sudah selesai dengan perdagangan, tapi, paket messenger bumi kuno surgawi ini, baik atau buruk, itu masih harta. Bagaimana kamu bisa membuangnya? Nan Huairen masih tamak dan bertanya sambil tertawa. Li Qiye memelototinya dan dengan ringan berkata, barang-barang ini bukan milik dunia luar. Jika kit itu masih disegel, maka akan mudah ditangani. Tetapi jika dibuka, apakah kamu selesai dengan transaksi atau tidak? Atau jika masih ada sisa harta karun mayat, jika kamu mengeluarkannya dari tanah pemakaman mayat purbakala surgawi, maka berhati-hatilah dengan peristiwa mengerikan yang terjadi. Petik 2. Bagaimana tidak menyenangkan? Bahkan Zhang Yu yang pendiam bertanya. Dimiliki oleh hantu. Berbicara tentang tidak baik, kamu akan menjadi gila dan bergegas ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Barang-barang ini bukan milik dunia luar. Setelah dibuka, ini setara dengan menerima hukum dari Burial Ground. Jika kamu ingin membawanya keluar, maka itu akan memprovokasi yang tidak menyenangkan. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Dimiliki oleh hantu. Mendengar ini, generasi muda tidak bisa membantu tetapi untuk mengubah ekspresi mereka. Bahkan Liu Fan melihat sekeliling. Kata-kata Li Qiye ini sepertinya bukan lelucon. Jadi, bahkan jika ada pembudidaya yang telah mengambil kit Heavenly Ancient Earth Messenger sebelumnya, bagaimana mereka bisa tahu cara menggunakannya? Mengapa kamu tahu aturan dan upacara transaksi? Melihat Li Qiye yang bahkan lebih muda darinya di depan, Chen Baojiao tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan ini. Dihitung dengan jari aku, jawab Li Qiye sambil tersenyum. Chen Baojiao secara alami tidak puas dengan jawaban seperti itu, tapi dia hanya bisa memelototi Li Qiye sekali. Emperor's Domination Chapter 167. Chapter 167. Bab 167, Santo Anak Baozu, 1. Meninggalkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno, generasi yang lebih muda menarik napas lega. Pada saat ini, mereka merasa seperti burung yang terbang bebas di langit. Mereka kemudian pulang ke kota langit kuno. Namun, ketika mereka pergi, mereka bertemu dengan seseorang yang berkeliaran di bawah gunung. Orang ini, yang melayang-layang di luar tanah pemakaman, memiliki dorongan untuk masuk. Namun, dia kemudian memikirkannya lagi dengan hati-hati dan pergi keluar sebagai gantinya, tidak berani masuk. Mata orang ini menjadi serius setelah melihat kelompok Li Qiye keluar dari gunung. Terutama setelah melihat Chen Baojiao, ekspresinya tenggelam. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba memblokir jalan kelompok Li Qiye. Orang yang menghalangi bagian depan ini merasa seolah-olah Tai menjulang tinggi di depan mereka. Dengan ketinggian yang agung, itu membuat orang lain tidak bisa naik melewati dan menyebabkan orang lain melihat ke atas, membuat sulit bernafas. Pada titik ini, kelompok itu dengan jelas melihat penampilan orang ini menghalangi jalan.
Itu adalah seorang pemuda berusia lebih dari 20 tahun. Dengan dahi seperti harimau dan mata dingin, dia memiliki kehadiran yang tegas dan tegas. Meskipun perawakannya tidak terlalu besar, itu memberi orang lain perasaan kagum seperti mengamati gunung yang tinggi. Seolah-olah dia sangat besar, menyebabkan orang lain menatapnya dengan tak terkendali. Pria muda di depan mengenakan pakaian hitam dengan energi normal dan aura saleh yang tak terlihat, tetapi dia masih menyerupai gunung saleh di langit, memisahkan surga dari bumi. Terlepas dari di mana dia berdiri, dia akan tetap menjadi gunung raksasa yang tak tersentuh. Bahkan ketika kehadirannya yang tidak mengesankan tetap ada, itu mencekik orang lain. Tegas dan teguh, pria muda ini di depan mereka dalam pakaian hitam tampak seperti inkarnasi dari gunung saleh yang tak tergoyahkan. Kakak tertua, melihat pria muda ini di hadapan mereka, Li Qiye tidak mengatakan apa-apa. Namun, Chen Baojiao yang berada di sampingnya memfokuskan matanya dan menggelapkan ekspresinya. Dia menatap pemuda ini di depan dan dengan dingin berkata, kakak tertua ada di sini untuk memburu aku untuk sekte. Ini bukan masalahnya. Pria muda yang tegas dengan aura yang mendominasi semua orang menggelengkan kepalanya dan berkata, adik kecil, kamu mengambil langkah yang salah, dan ini adalah kesalahan seumur hidup. Sekolah tidak menganiaya kamu, dan yang mulia bahkan memandang kamu sebagai putrinya sendiri. Meskipun aku di sini bukan untuk menangkapmu, tetapi sebagai keturunan dari sekolah suci Pilar Permata, aku masih ingin menasihatimu dengan kalimat, berbalik dan kamu akan melihat pantai. Akan ada peluang untuk mengarang semuanya. Petik 2. Kata Saint Child terlalu banyak. Nona mudaku adalah murid Chen Clan. Di Chen Clan, dia telah menghancurkan fondasi daunnya dan mengembalikan semuanya kepada Chen Clan sebelum dia pergi. Pada saat ini, dia terutama tidak memiliki koneksi dengan sekolah suci Pilar Permata dan negara Lembah Giok. Si Gandang berdiri di depan Chen Baojiao dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, auranya yang tercerahkan melesat ke langit dan memiliki kecenderungan untuk bertarung. Meskipun si Gandang adalah makhluk tercerahkan dari satu generasi, dia tidak berani meremehkan pemuda di depannya. Saint Child Baozu, mendengar gelar ini, kelompok Nan Huairen tahu latar belakang pemuda ini. Terutama Nan Huairen, yang selalu berada di luar, hatinya tidak bisa menahan guncangan. Dalam legenda, Santo anak Baozu adalah raja fisik yang telah lengkap. Kakek Si, aku tidak punya niat membuat hidupmu sulit. Namun, aku harap kamu akan mencegah adik Chen dengan beberapa kata. Kata Santo anak Baozu dengan nada yang dalam. Aku bukan murid Chen Clan dan jelas bukan murid Jade Secret School dan Jade Valley Country. Karena dulu kami berada di sekte yang sama, aku masih memanggilmu kakak tertua. Jika kakak tertua di sini untuk meyakinkan aku, kamu harus kembali saja. Petik 2. Pada titik ini, generasi muda tidak bisa berpadu. Mereka hanya bisa menunggu untuk melihat situasi berkembang dan menunggu perintah Li Qiye. Little sister, kamu merusak diri sendiri dan merusak reputasi sekolah. Saint Child Baozu menyapu kelompok Li Qiye sekali dan tidak menempatkan mereka di matanya. Kemudian, dia berkata, hari ini, sekte kuno dupa pembersihan hanyalah sekte kecil kelas 3, itu tidak cukup untuk melindungimu. Kata-kata kurang sial, pada saat ini, Li Qiye menjadi tidak sabar dan melambaikan tangannya. Seolah-olah dia mengejar lalat, dan dia berkata, seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Tuan ini sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah dan merangkul wanita cantik. Oke. Cepat pergi ke samping untuk aku. Petik 2. Kata-kata Li Qiye meninggalkan Saint Child Baozu dengan ekspresi cekung. Dia mengabaikan Li Qiye dengan mata yang menyerupai lentera yang saleh dan suara seberat besi. Kamu adalah Li Qiye, kan? Berani menggertak, aku ingin melihat apakah kamu memiliki beberapa kemampuan. Setelah kata-kata itu keluar, tangannya yang besar turun dari langit. Langkah Saint Child Baozu tidak memiliki hukum jasa misterius atau teknik pembunuhan, itu adalah tangan sederhana yang turun seperti gunung dari surga, yang mampu menekan dewa dan iblis. Grand Fisik King yang lengkap, fisik gunung suci, satu tangan dengan kekuatan 1 juta jin. Baginya, fisiknya cukup kuat baginya untuk tidak mengaktifkan hukum jasa apapun dan meminjam kekuatan Life Treasures untuk membunuh musuh. Ekspresi si Gandang menjadi gelap setelah melihat gerakan tiba-tiba dari Saint Child Baozu. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi Li Qiye dengan dingin mencibir dan meraih dengan satu tangan. Dia memegangnya seperti kapak dan langsung menebang ke depan. Langkah Li Qiye juga tidak memiliki teknik atau hukum apapun. Dia langsung menggunakan dagingnya, polos dan sederhana. Tindakan Li Qiye mengubah ekspresi si Gandang. Saint Child Baozu adalah raja fisik yang hebat, dan Li Qiye bersaing dengannya di fisik. Ini mencari kematian, kan? Adapun Saint Child Baozu, melihat tangan masuk Li Qiye, dia dengan dingin mencibir. Dia memiliki keyakinan penuh pada fisiknya. Dalam perspektifnya, Li Qiye mencari kematiannya sendiri.
Selama tangannya yang besar menggulung ke depan, tidak hanya itu akan dapat mematahkan tangan Li Qiye, tetapi itu juga akan dengan mudah menggilingnya menjadi pasta daging. Bang, sebuah ledakan keras meledak dan keduanya terguncang karena pukulan itu. Ekspresi Saint Child Baozu sangat berubah. Boom, terdengar ketika dia mengambil satu langkah mundur di bumi, dan bumi di bawah kakinya segera hancur. Di bawah serangan ini, tubuh Li Qiye juga bergetar. Kakinya menginjak berat di bumi dan, ledakan, keras bergema saat bumi dihancurkan, menyebabkan kelompok Li Xuangyan kehilangan warna dan segera mundur ke belakang. Dalam sekejap mata, bang, 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 beresonansi saat gunung di belakang mereka benar-benar pecah. Li Qiye menghancurkan gunung dengan satu kaki dan Saint Child Baozu menghancurkan bumi dengan satu langkah mengejutkan semua orang. Ini adalah pertempuran fisik, itu tidak ada hubungannya dengan hukum dan kultivasi pahala. Namun, badai terbesar di hati seseorang adalah milik Saint Child Baozu. Dia memiliki keyakinan mutlak pada fisik gunung suci miliknya. Melihat ke seluruh dunia, untuk dapat bersaing dengan king fisik yang hebat, tidak banyak. Namun, fisik kecil iblis ini mampu bersaing dengannya, ini sulit dibayangkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang mortal fisik mampu bersaing dengan raja fisik yang telah menyelesaikannya. Santo anak Baozu, pada usia yang begitu muda, adalah seorang raja fisik yang telah selesai. Namun ini adalah masalah besar, dia terlalu meremehkan Li Qiye. Meskipun Li Qiye adalah fisik fana, ia memupuk fisik tertinggi menekan fisik yang ilahi. Hukum fisiknya juga merupakan hukum fisik nomor satu dari semua hukum fisik. Bahkan Kaisar Immortal menciptakan hukum fisik immortal masih akan dikalahkan. Hari ini, Li Qiye memiliki beberapa prestasi dengan Hell Suppressing Godly fisiknya. Tidaklah mengherankan untuk bertarung melawan King fisik yang lengkap. Jika bukan ini masalahnya, maka fisik scripture tidak akan layak menjadi salah satu dari 9 tulisan surgawi yang agung. Hanya Raja Grand fisik yang lengkap, tidak ada yang hebat tentang hal itu. Li Qiye memandang Saint Child Baozu dan dengan tenang berkata, tunggu sampai hari ketika kamu Grand Saint menyelesaikan fisik. Maka kamu bisa datang sebelum aku dengan sedikit postur. Petik 2. Mata Santo anak Baozu menjadi serius dan mereka bersinar seperti lentera yang saleh. Dia menatap Li Qiye dan tergerak dengan takjub. Akhirnya, dia perlahan-lahan berbicara, aku tidak tahu bahwa Sekte Dupa Kuno Pembersihan masih memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Hari ini, aku salah. Gunung-gunung tidak bergerak namun sungai-sungai terus mengalir. Masih ada waktu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Meskipun Santo anak Baozu sombong, dia juga seorang yang pintar dan tidak cukup buta untuk menganggap dirinya tidak terkalahkan di dunia ini. Di bawah satu serangan ini, ia memperhatikan bahwa bahkan penyelesaian besar King fisik tidak memiliki keuntungan apapun, jadi ia bertekad untuk pergi dan tidak menjadi terjerat. Ini juga kecerdasan Santo anak Baozu. Mengenai bakat dan kultivasi alami, dia sama sekali tidak lebih lemah dari para jenius seperti Dao Child Sengtian. Tetapi ketenarannya jauh lebih kecil daripada Dao Child Sengtian karena dia selalu tidak menonjolkan diri. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Sebenarnya sedikit pintar, Li Qiye tenang dan riang ketika dia melihat bayangan Saint Child Baozu pergi. Dia membuka senyum dan berkata, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa menelan kemarahan ini. Ketika mereka diajari hukum fisik abadi tertinggi oleh Li Qiye, Li Xuangyan dan Chen Baojiao tenang tanpa ada kejutan mengenai hal ini. Li Qiye bisa mengajari mereka hukum fisik abadi tertinggi, tingkat fisik yang ia praktikkan sudah jelas. Namun, kelompok Si Gandang dan Tubuyu sangat terkejut, terutama Si Gandang. Dia datang dari Chen Clan, dan dia mengerti arti dari penyelesaian King fisik. Namun, hari ini, mortal fisik Li Qiye bertanding melawan Saint Child Baozu, betapa menantangnya hal ini. Haha, ketika kakak tertua memobilisasi, dia tak terkalahkan di dunia ini. Apa masalah besar tentang penyelesaian Grand King fisik? Apakah itu tidak ditekan oleh fisik saudara laki-laki tertua? Visual Frater kakak tertua adalah nomor 1 di 9 dunia. Nan Huairen tersanjung sambil tersenyum. Meskipun Nan Huairen terlihat sedikit berlebihan, ini tidak mempengaruhi kekaguman generasi muda terhadap Li Qiye. Pada saat ini, mata kelompok muda Luo Fenghua cerah dengan ibadah ketika mereka menatap Li Qiye. Dalam pikiran mereka, kakak tertua tidak terkalahkan. Sebuah penyelesaian besar King fisik pada dasarnya bukan apa-apa. Ibadah mereka terhadap Li Qiye mendekati titik kebutaan. Kurang menepuk-nepuk pantat kuda di sini. Li Qiye tersenyum memarahi dan menamparkan leher Nan Huairen yang tertawa. Ketika mereka kembali ke Ancient Sky City, itu bahkan lebih ramai dan ramai dibandingkan dengan ketika mereka pergi. Bahkan beberapa budidaya dari kota 100 Timur dan bumi di rantai selatan bisa dilihat. Kembali ke halaman Nine Saint Demon Gate, kelompok Nan Huairen bersorak nyaring sementara kelompok Tubuyu menghela nafas lega.
Pergi ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi seperti melakukan perjalanan melalui gerbang neraka. Bahkan dengan strategi Li Qiye, mereka masih takut dan gelisah. Setelah mereka kembali, tidak ada karakter besar yang tiba di Nine Saint Demon Gate. Kelompok Tubuyu benar-benar sibuk, terutama Tubuyu dan si Gandang dengan harta mereka. Mereka sibuk mencari tahu mereka. Chen Baojiao sekarang melayani Li Qiye saat dia menetap. Chen Baojiao, yang pernah menjadi putri surga yang sombong dan keindahan menakjubkan yang memengaruhi semua makhluk hidup sekarang adalah pelayan oleh pihak Li Qiye dengan ketenangan pikiran. Emperor's Domination Chapter 168. Chapter 168. Bab 168. Santo Anak Baozu, 2. Setelah Li Qiye merasa nyaman setelah diselesaikan, Li Xuangyan, dari luar, membawa kembali pesan kepada Li Qiye, gerbang mengirim berita. Mereka telah menyiapkan barang-barang yang kamu butuhkan, dan para tetua akan membawanya ke sini dalam 2 hari. Petik 2. Bagus, aku berencana untuk pergi ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi sekali lagi. Li Qiye mengangguk dan perlahan berkata, kita akan pergi ke tanah pemakaman lagi. Chen Baojiao, yang merapikan barang untuk Li Qiye, tiba-tiba menjadi tersentuh setelah mendengar ini. Pergi, mengapa kita tidak pergi? Li Qiye tersenyum ketika berkata, mengubur orang mati untuk kuil perang dewa, ini hanyalah sebuah bisnis. Barang-barang bagus di tanah pemakaman mayat kuno surgawi bukanlah hal-hal yang dapat kalian bayangkan. Karena sulit untuk berurusan dengan Dewa Bumi, kita harus menipu beberapa hal baik dari mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata Li Qiye, 2 wanita cantik, Li Xuangyan dan Chen Baojiao, tidak bisa menahan diri untuk saling melirik. Menipu harta dari Dewa Bumi. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Bagaimana di kuil Dewa Perang? Li Qiye dengan santai bertanya. Li Xuangyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu detail pastinya. Guru mengirim pesan bahwa dia bersama dengan para tetua kuil Dewa Perang. Akan tetapi, aku mendengar bahwa kuil Dewa Perang tidak akan memindahkan nenek moyang mereka sebelumnya, dan mereka akan menunggu beberapa hari sebelum kapal bawah dunia benar-benar muncul sebelum datang ke sini. Petik 2. Sepertinya orang tua dari kuil Dewa Perang benar-benar akan tenggelam. Dengan jumlah sisa kekuatan hidup yang sangat rendah, dia tidak bisa dengan mudah memindahkan batu darah era. Li Qiye memahami makna di balik tindakan kuil Dewa Perang kali ini. Generasi yang menentang surga yang kuat yang tidak mau mati akan menggunakan sejumlah besar obat panjang umur untuk memperpanjang umur mereka. Saat ketika obat-obatan ini kehilangan efeknya, mereka akan menekan kekuatan darah mereka dan menghentikan hidup mereka. Namun, ini bukan masalah yang mudah, dan diperlukan sejumlah besar batu darah era untuk melindunginya. Semakin lama waktu, semakin banyak batu darah era yang dibutuhkan, serta batu darah era yang lebih berharga. Dengan demikian, untuk menekan tekanan darah dan menghentikan kehidupan seseorang, tidak semua orang mampu melakukan ini. Masih ada waktu sebelum kemunculan Underworld Bot. Kita akan beristirahat sebentar terlebih dahulu sebelum memasuki tanah pemakaman mayat kuno surgawi lagi. Dan setelah masalah ini selesai, kami akan menguburkan lelaki tua itu dari kuil Dewa Perang. Akhirnya, Li Qiye dengan acuh tak acuh menyatakan. Meskipun Li Qiye mengatakan untuk istirahat sebentar, pada kenyataannya, dia tidak bebas bahkan untuk 1 detik. Sambil tinggal di halaman, ia melanjutkan kultivasinya yang keras. Li Qiye duduk di kamar dan memindahkan life wheel-nya sementara Fate Palace-nya dibuka dengan Fate sejatinya muncul. Pada saat ini, nasib sejati dalam istana nasib Li Qiye dikelilingi oleh rantai hukum universal yang setipis sutra. Meskipun mereka halus seperti sutra, masing-masing sutra hukum universal ini bergerak seperti rantai besi. Pada titik ini, kunpeng dari 6 varian kunpeng ditangguhkan di atas takdir sejati. Esensi dunia mengalir seperti air terjun dan membersihkan takdir sejati Li Qiye. Ketika esensi dunia disempurnakan oleh True Fate, itu berubah menjadi hukum universal yang melayang di luar tubuhnya dan mereka terjalin ke satu tempat. Pada saat ini, Li Qiye berada di ranah mandat surga, dan dalam jumlah waktu ini, ia meminjam kekuatan ilahi dari hukum Merit Sun Revolut Crescent bersamaan dengan 6 varian kunpeng untuk menembus 2 tingkat dalam satu nafas. Di ranah mandat surga, ada 4 tingkatan. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah 1. Menawarkan nasib sejati, 2. Pencarian pemahaman benar, 3. Kebenaran misterius yang berpaling, 4. Hukum Dao yang mengubah. Bagi para pembudidaya, alam mandat surga berarti waktu di mana nasib sejati dimurnikan secara gila-gilaan. Ini dilakukan untuk menciptakan fondasi bagi masa depan ketika takdir sejati akan disempurnakan menjadi jiwa purba. Li Qiye saat ini menyerap esensi dunia dengan life wheel-nya yang berputar tanpa henti saat lautan yin yang darah mencuci roda kehidupan dengan yin moon dan yang sun yang bergelombang. Setetes demi setetes umur panjang darah jatuh ke dalam roda kehidupan dan disempurnakan, memungkinkan nasib sejati menjadi lebih kuat dan lebih besar. Boom, beberapa waktu kemudian,
Kunpeng menuangkan esensi dunia yang tak ada habisnya. Pada saat ini, takdir sejati bergetar dan, dalam sekejap mata, takdir sejati memuntahkan cahaya magis yang sangat menyilaukan. Tiba-tiba, Kunpeng menghilang dan berubah menjadi satu rune sihir demi satu, dan takdir sejati mengaktifkan rune ajaib ini sementara bunyi dentang terdengar. Semua hukum universal terjalin menjadi kertas dao, dan tanda ajaib yang berasal dari 6 varian peng-peng di bawah takdir sejati mengukir segel di atas kertas dao. Dentang, seperti suara bel yang bagus. Saat ketika rune ajaib terakhir jatuh ke atas kertas dao, dalam sekejap, 6 varian Kunpeng yang lengkap terbentuk bersama dengan sel True Fate. Pembentukan segel Fate sejati menandakan bahwa semua kebenaran yang mendalam disempurnakan di dalam nasib sejati. Pada detik ini, hukum universal bukan lagi hukum universal. Mereka menjadi bagian dari takdir sejati. Kemudian, segel True Fate terbang keluar dan menghilang dari dalam True Fate seperti dikubur dalam pasir isap. Pada saat ini, takdir sejati memancarkan cahaya sihir yang bergulir. Untuk sesaat, takdir sejati terangkat dan menyerap semua energi roh dalam satu nafas. Tiba-tiba, mata air kehidupan, pohon kehidupan, kuali kehidupan, semua energi kehidupan, api kehidupan, dan air kehidupan terus-menerus terbang tanpa jeda ke takdir sejati, tiran dari seluruh istana takdir. Selain itu, api di dalam kuali kehidupan terbakar sampai ke langit sementara musim semi kehidupan mengalir tanpa henti. Pada saat ini, tubuh Li Qiye bergetar dan tiba-tiba mendapatkan kembali akalnya. Dia senang karena dia akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga mandat surga, mengubah kebenaran misterius dan melangkah ke tingkat transforming Daolau. Selama transforming Daolaunya mencapai kesempurnaan yang agung, itu akan menjadi langkah pertama ke ranah kanopi prajurit. Pada kenyataannya, Li Qiye bukan satu-satunya yang berlatih keras. Bahkan generasi muda seperti Nan Huairen dan Ku Daoli tidak pergi keluar. Mereka tetap tinggal di halaman untuk sesi kultivasi yang keras. Yang berlatih paling gila dan paling rajin adalah Chen Baojiao. Dia dengan berani dan keras kepala maju ke depan dengan momentum yang tak tertandingi. Mengenai keinginan Chen Baojiao untuk berkultivasi, siapapun akan mengklik lidah mereka dengan takjub dan tergelitik dalam kedinginan karena kekagumannya. Tidak ada yang akan mengira bahwa negara yang menumbangkan kecantikan seperti Chen Baojiao akan berkembang dengan cara yang berbahaya. Namun, upaya Chen Baojiao dihargai. Meskipun dia menghancurkan fondasi Dao untuk memulai dari awal, kecepatan kultivasinya lebih cepat dibandingkan dengan orang lain, dan dia dapat dengan mudah memecahkan rekor jenius manapun. Li Qiye awalnya ingin mencapai ranah prajurit kanopi, tetapi karena kedatangan Tetua Yun, dia harus menghentikan kultivasinya. Tetua Yun ada di sini, dan dia membawa semua barang yang kamu butuhkan. Li Xuangyan segera membawa pesan kedatangan Tetua Yun ke Li Qiye. Mendengar pesan itu, Li Qiye segera berhenti berkultivasi dan pergi menemui Tetua Yun. Yang Noble Li, yang mulia membuat aku membawa semua barang yang kamu butuhkan di sini untuk kamu. Melihat Li Qiye, Tetua Yun bisa dikatakan sangat sopan, dan dia memberitahu Li Qiye. Tetua Yun adalah Tetua Gerbang 9 Iblis-Iblis. Tahun itu, ketika Li Qiye pergi ke Nine Saint Demon Gate, dia adalah orang yang ditendang terbang oleh patung batu. Tetua Yun, sebagai tetua ke-9 gerbang iblis-iblis-iblis, adalah 7 makhluk pencerahan surgawi, dan dia bahkan dapat mendorong batas untuk menjadi makhluk pencerahan 8 surgawi. Dia memiliki peringkat yang sangat tinggi terlepas dari apakah dia berada di Nine Saint Demon Gate atau Old Ox Country, dia adalah karakter yang menonjol. Tapi hari ini, Tetua Yun dari tingkat 7 pencerahan surgawi ini sangat hormat dan sopan terhadap Li Qiye. Tetua Yun menyerahkan kantong universal kepada Li Qiye. Setelah membukanya dan menemukan bahwa semua barang yang diinginkannya ada di sana dan tidak ada yang pendek, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk memuji, kekuatan gerbang 9 iblis-iblis memang tidak biasa, kamu bahkan dapat menemukan ramuan obat langka seperti itu. Petik 2. Tetua Yun sibuk tersenyum. Yang benar adalah bahwa untuk mendapatkan ramuan obat ini, gerbang 9 iblis-iblis harus mengeluarkan jumlah yang tidak normal. Kamu hanya anak nakal kecil. Keutamaan luar biasa apa yang harus dia sembah seperti ini oleh gerbang 9 iblis-iblis. Pada saat ini, suara yang sangat serak terdengar bersamaan dengan langkah seorang pria diikuti oleh seorang pria muda. Li Qiye mendongak dan melihat bahwa itu adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian seperti harta karun yang memiliki mahkota misterius bersama dengan energi darah yang menyerupai pelangi. Satu langkah ke depan disertai dengan guntur yang terus-menerus seperti pergerakan gunung. Dia, langkah demi langkah, bergerak maju dan bumi agung memberi jalan. Memberi perasaan bahwa setiap langkahnya melintasi seluruh dunia. Seluruh tubuh lelaki tua ini mengerahkan dan melahap energi yang dimurnikan, dan samar-samar, ada 8 bintang melayang-layang di sekelilingnya. Pria muda di belakang pria tua itu adalah Leng Chengfeng. Pada saat ini, Leng Chengfeng tampak hormat. Melihat pria tua itu masuk,
Tetua Yun mengubah ekspresinya dan bahkan Li Xuangyan, berdiri di sebelah Li Qiye, menenggelamkan ekspresinya. Paman Lei, kamu datang juga. Tetua Yun dengan cepat maju untuk menyambut. Dia tidak berpikir bahwa tetua tertinggi sekte juga akan datang. Pada saat yang sama, dia bisa mencium aroma informasi yang tidak menguntungkan. Lei dia adalah salah satu dari beberapa tetua tertinggi dari Gerbang 9 Iblis-Iblis, seorang suci kuno yang sangat menentang surga. Bagi dunia saat ini yang telah mengalami era Dao yang sulit, seorang suci kuno sangat tak terduga. Mereka mampu menciptakan awan dengan satu ayunan tangan dan memulai hujan dengan satu putaran telapak tangan. Ini terkait dengan naik turunnya Gerbang 9 Iblis-Iblisku. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke sini secara pribadi? Jika masalah besar seperti itu hilang di tangan seorang anak kecil, di mana wajah 9 gerbang iblis-iblisku akan ditempatkan? Pria tua itu berbicara dengan dingin. Dari awal hingga akhir, dia tidak melirik Li Qiye sekalipun. Di matanya, Li Qiye, seorang junior tingkat ini tidak cukup untuk mencapai puncak. Saat melihatnya, Li Qiye harus hormat. Tetua Yun tidak tahu harus berkata apa. Sebagai tetua pertama dari Nine Saint Demon Gate, dia secara alami tahu salah satu alasan dengan jelas. Lei dia bukan hanya tetua agung, tetapi juga Grandmaster Leng Chengfeng. Raja Iblis Lunri sangat menyukai Li Qiye, dan dia bahkan meninggalkan Li Xuangyan untuk tinggal di sisi Li Qiye. Ini ditentang oleh beberapa tetua dari Gerbang 9 Saint Iblis, terutama cabang pertama tetua Lei Si. Lei dia ingin agar Leng Chengfeng menikahi Li Xuangyan, dan dia bahkan mengusulkan pernikahan ini dengan Raja Iblis Lunri. Dalam pandangan Lei Si, Leng Chengfeng adalah saudara tertua dari Gerbang 9 Saint Iblis, dan ia juga merupakan penerus favoritnya. Dan Li Xuangyan adalah murid jenius dan penerus Gerbang 9 Iblis 9. Keduanya menjadi sahabat Dao, tidak ada yang lebih baik. Namun, lamaran Lei Si ditolak di tempat oleh Raja Iblis Lunri, dan Li Xuangyan sendiri tidak menyetujui pernikahan ini. Kemudian, Raja Iblis Lunri kemudian ingin meninggalkan Li Xuangyan di Cleansing Incense Ancient Sect. Bagaimana mungkin Lei Si tidak terlalu menentang hal ini? Bahkan lebih penting untuk mengatakan bahwa dia tidak memandang Li Qiye dengan baik. Lei dia diidentifikasi sebagai tetua tertinggi dan orang suci kuno. Dapat dikatakan bahwa dia menganggap dirinya tinggi di atas, dan dia pada dasarnya tidak menempatkan junior seperti Li Qiye di matanya. Dia sama sekali tidak melihat Li Qiye dari awal sampai akhir. Namun, Li Qiye bahkan lebih tak terkendali dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya sama sekali. Emperor's Domination Chapter 169. Chapter 169. Bab 169. Jalan Kuno 1. Melihat Li Qiye duduk dengan tenang di kursi, ekspresi Lei Si tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Sambil memandang rendah Li Qiye, dia dengan dingin berkata, "Yang mulia menjadi lebih ceroboh." Masalah yang sangat besar, namun ia menyerahkannya kepada seorang junior yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi yang bertanggung jawab. Hanya sekte kuno pembersih dupa yang menurun. Kekuatan macam apa yang harus dimiliki junior untuk mengubah ombak? Pada saat ini, Li Qiye akhirnya menggerakkan kelopak matanya dan perlahan berkata, "Kamu pikir kamu siapa, sih? Berlari di depan aku dan mengarahkan jari kamu. Jika kamu tidak yakin, maka bicaralah dengan orang-orang tua dari kuil Dewa Perang dan terima kesepakatan ini. Aku, pamanmu, tidak akan mengambil kesepakatan ini darimu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menerima kesepakatan, maka jangan melucu di depan paman kamu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, maka cepat-cepatlah mencari paman kamu." 1. Junior yang bodoh, kata-kata Li Qiye segera membuat ekspresi Lei Si menjadi sangat sulit untuk dilihat. Dia memiliki mata yang marah dan dipenuhi dengan kekuatan Sein. Matanya menembakkan kecemerlangan dingin dengan momentum melahap yang ditujukan untuk orang-orang. Ini tetua Yun yang benar-benar menakutkan, dan dia dengan cepat mencoba untuk menengahi. Dia menarik kembali Lei Si, yang ingin meledak, dan berkata, "Paman, kamu adalah karakter hebat yang murah hati." Yang Noble Li adalah pemuda berdarah merah, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Tetua Yun, pria muda berdarah merah, hanya karakter kecil dari Cleansing Incense Ancient Sect, namun dia masih berani membuka mulutnya dan mempermalukan tetua tertinggi dari Gerbang 9 Iblis-Iblis kita. Ini tidak memegang Gerbang 9 Iblis-Iblis kita di matanya, Leng Chengfeng berkata dengan dingin sambil berdiri di samping. Dia memicu konflik. Dengan dukungan dari kakeknya, Leng Chengfeng lebih percaya diri saat berbicara dengan tetua Yun. "Apa-apaan kamu?" Li Qiye menyela Leng Chengfeng dan dengan dingin memelototinya saat dia berkata, "Jika kamu tidak puas, maka bicaralah dengan Raja Iblis Lunri. Jangan kentut di depanku. Saat ini, Gerbang 9 Iblis-Iblismu meminta bantuanku, bukan aku, kakekmu, yang ingin menyedot hingga kakimu yang bau. Seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara, singkirkan aku untukku."
Petik 2. Anak kecil ini tidak tahu kehidupan dari kematian. Lei dia, dengan mata galak, maju selangkah dan niat membunuh tiba-tiba terbang keluar. Kemudian, dia dengan dingin berkata, berani untuk mengucapkan kata-kata sombong. Hari ini, aku akan mengajarkan kamu sebuah pelajaran yang baik sebagai pengganti sekte kuno dupa pembersihan. Li Qiye duduk di tempatnya dan perlahan menjawab, ajari aku. Hanya denganmu, apakah kamu mampu melakukan ini? Petik 2. Iblis kecil. Kata-kata ini membuat Lei Si menggigil ketika kemarahannya mencapai surga. Selesai berbicara, tangannya segera meraih Li Qiye. Dengan 5 jari seperti gunung, mereka tiba-tiba menjebak Li Qiye di dalam. Little Brother Lei, pada saat ini, suara gemuruh berdering dan seseorang melangkah maju dengan lengannya yang seperti naga sejati menyapu secara horizontal untuk tiba-tiba meraih tangan Lei Si. Adik Lei, masalah ini berakhir di sini. Orang ini adalah tamu. Pria tua yang baru saja tiba berkata dengan nada dalam sambil memegang tangan Lei Si. Pria tua yang baru tiba ini memiliki tubuh tinggi dan kuat yang bergelombang dengan kekuatan Sein. Tanpa ragu, ini adalah Sein kuno. Rambutnya merah seperti api dan ada 2 tanduk naga di kepalanya. Melihat pria tua berambut merah ini, Tetua Yun menjadi senang dan segera mengucapkan kata, Tuan. Jadi, kakak tua Ci Yun juga meninggalkan keterasinganmu. Melihat lelaki tua berambut merah itu, Lei menarik tangannya dan mendengus dengan dingin. Ternyata orang tua ini di depan mereka juga salah satu dari 4 tetua tertinggi dari gerbang 9 iblis-iblis. Tuan Tetua Yun, Ci Yun. Dia adalah ular drakonik yang berhasil dalam Dao dan telah hidup melewati banyak bulan yang panjang. Masalahnya di sini terlalu penting dan yang mulia menemui para tetua kuil Dewa Perang. Jadi, aku pribadi hanya bisa datang ke sini sendiri. Aku tidak mengira saudara kecil Lei juga akan datang. Aku mendengar baru-baru ini bahwa saudara kecil Lei sedang bepergian dengan santai. Tetapi kamu juga datang ke kota langit kuno. Perlahan Tetua Ci Yun berkata perlahan. Ada beberapa bau mesiu di antara kedua bersaudara itu. Lei dia hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Aku tidak punya bisnis di sini. Kalian berdua dapat meluangkan waktu untuk mengejar ketinggalan. Li Qiye tidak tertarik dengan pertengkaran saudara-saudara. Jadi dia dengan hati-hati menyingkirkan universe patch-nya dan berbalik untuk pergi. Yang Noble Li, hosting kami tidak mencukupi. Mohon maafkan kami, Tetua Ci Yun. Sebaliknya, berusaha untuk memenangkan Li Qiye. Sedangkan untuk Lei Si, dia tidak menyukai Li Qiye dan benci bahwa dia tidak bisa membuat langkah untuk mengajarkan anak nakal ini pelajaran tentang besarnya langit dan bumi. Namun, karena kehadiran Ci Yun, tidak nyaman untuk bergerak. Suangyan, kamu adalah keturunan dari gerbang 9 Sein Iblis, seorang jenius dari gerbang 9 Sein Iblis, dan juga dilatih oleh gerbang 9 Iblis-Iblis. Alih-alih berusaha keras dalam kultivasi, kamu menyia-nyiakan hari-hari di sekte kelas 3, ini adalah kamu menghancurkan masa depan kamu. Hati Lei Si mendidih karena marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi Li Suangyan dengan dinginnya yang adalah miliknya, muda. Li Suangyan awalnya pergi dengan Li Qiye, tetapi mendengar ini, dia tidak menjadi marah. Dia hanya diam-diam berkata, suatu hal besar seperti ini berasal dari ajaran leluhur, dan itu diputuskan secara khusus oleh Tetua Jian. Jika Tetua Lei memiliki pertanyaan tentang masalah ini, kamu dapat membicarakannya dengan Tetua Jian. Suangyan hanya seorang junior. Tetua Lei tidak perlu berbicara dengan aku. Li Suangyan menjawab dengan cara yang pantas terhadap Tetua Lei Si. Retort Li Suangyan membuat ekspresi Lei Si menjadi lebih buruk, dan dia sangat mendengus. Kemarahan yang tak tertahankan di hatinya memicu lebih banyak lagi, tetapi dia hanya bisa menahannya di dalam. Tetua Jian yang disebutkan oleh Li Suangyan adalah tetua agung lainnya dari gerbang 9 Sein Iblis, Jian Chen. Meskipun Jian Chen adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi, statusnya jauh di atas 3 tetua agung lainnya, dan budidayanya bahkan lebih tak terduga. Akhirnya, Lei dia menekan amarahnya yang membara dan menyaksikan Li Qiye melangkah mundur. Setelah kembali ke tempat mereka, Li Suangyan mengingatkan Li Qiye, hati-hati dengan Tetua Lei. Dia adalah oposisi terbesar kamu di gerbang 9 Sein Iblis. Cabang pertama Lei Si tidak akan mudah hidup dengan ini. Petik 2. Dia hanya seorang suci kuno. Jika dia tidak yakin, dia bisa datang dan menggigit aku Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata. Li Suangyan dengan lembut menghela nafas dan masih terus membujuk dengan nasihat yang sungguh-sungguh dan bermaksud baik. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari panah dalam gelap. Aku mendengar bahwa baru-baru ini, cabang pertama Tetua Lei Si sangat dekat dengan Azure Mysterious Ancient Kingdom. Tuanku di sana mengirim berita bahwa, belum lama ini, Kakak Leng melakukan perjalanan ke Azure Mysterious Ancient Kingdom dan Tetua Lei bahkan berniat membiarkan dia bergabung dengan kerajaan kuno. Petik 2.
Aku tidak berpikir bahwa murid 9 gerbang iblis-iblis kamu juga bisa bergabung dengan sekte lain. Li Qiye tidak bisa membantu tetapi untuk melirik Li Xuangyan. Li Xuangyan menjawab, jenis masalah ini tergantung pada situasi. Jika kedua negara berada dalam aliansi, para ahli di sekte aku bisa menjadi duta besar dan menerima pemberian gelar dari pakar kerajaan negara lain untuk menjadi seorang bangsawan kerajaan. Hal semacam ini terjadi sepanjang sejarah gerbang 9 Saint Iblis. Jika keadaan memungkinkan, maka para murid sekte dupa pembersihan kuno juga dapat bergabung dengan sekte lain. Petik 2. Mencari sekutu yang lebih kuat. Li Qiye tersenyum dan memahami kebijakan gerbang 9 Saint Iblis. Kadang-kadang, ini adalah masalah tanpa pilihan lain. Di sini, Li Xuangyan memandang Li Qiye dan melanjutkan, setelah penurunan dupa sekte kuno sekte, sebagai sekutu sekte yang paling setia dari sekte, 9 gerbang iblis-iblis kami juga menderita dampak besar. Tanpa sekutu yang kuat, gerbang 9 iblis-iblis kita akan sulit berdiri. Inilah sebabnya, jika situasi memungkinkan dan kedua belah pihak memiliki perjanjian, para jenius dari sekte kami juga dapat bergabung dengan sekte yang berbeda. Petik 2. Seperti kuil Dewa Perang, Li Qiye sedikit mengangguk sambil memahami kepentingan yang tersembunyi di dalam. Gerbang 9 Saint Iblis memang kuat, tetapi, seperti Azure Mysterious Ancient Kingdom dan garis keturunan Kaisar Immortal tertentu, mereka lebih kuat dari gerbang 9 iblis-iblis. Li Xuangyan mengangguk setuju. Gerbang 9 suci iblisku memang memiliki beberapa jenius kita yang paling luar biasa bergabung dengan kuil Dewa Perang pada akhirnya. Ini juga salah satu alasan mengapa kuil Dewa Perang sangat mendukung gerbang 9 iblis-iblis kita. Petik 2. Li Qiye tidak menganggap hal ini aneh. Di banyak sekte besar dan negara-negara kuat, faksi kuno dan sekolah suci, bahkan garis keturunan Kaisar Immortal semua bertukar murid mereka atau membawa murid terbaik mereka dengan bakat tertinggi ke sekte yang lebih kuat. Hal-hal seperti itu menjadi milik pertukaran kepentingan di antara sekutu. Li Qiye hanya tersenyum tentang masalah ini. Ini adalah urusan internal dari Nine Saint Demon Gate, dan dia tidak repot-repot bertanya lagi. Tidak peduli apa, cabang pertama dari Tetua Lei dia masih ingin bangkit menggunakan kerajaan kuno misterius Azure, terutama Kakak Leng. Ketika dia tidak bisa menjadi pewaris gerbang 9 iblis suci, dia menjadi lebih dekat dengan Azure Mysterious Ancient Kingdom. Tetua Lei bukanlah seorang suci kuno yang sederhana seperti yang tampaknya. Dia adalah orang suci kuno 8 celestial, dan beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke surga ke-9. Kamu lebih baik berhati-hati terhadapnya. Li Xuangyan dengan tulus mengingatkan Li Qiye. Alam yang tercerahkan naik ke surga ke-7. Setiap tingkat adalah satu surgawi. 7 makhluk pencerahan surgawi adalah tingkat tertinggi dari makhluk pencerahan. Sebuah penyelesaian agung 7 Celestial Enlightened Being akan melangkah ke ranah Saint kuno. Namun, selalu ada pembudidaya yang lebih berbakat daripada yang lain. Mereka dapat melebihi batas surgawi ke-7 untuk membentuk surgawi ke-8, atau bahkan surgawi ke-9. 8 makhluk pencerahan surgawi adalah eksistensi yang menantang surga sementara 9 makhluk pencerahan surgawi mencapai batas sejati dan menerobos rantai Dao. Mereka bahkan lebih tak terduga karena gelar surgawi ke-9 itu abadi. Setelah seseorang mencapai dunia 9 Celestial Enlightened Being, gelar ini akan mengikuti satu sepanjang hidup mereka. Dari masa lalu kuno sampai sekarang, tidak banyak pembudidaya mencapai gelar 9 surgawi. Mengenai pengingat tulus Li Xuangyan, Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Dia perlahan memandang Li Xuangyan sebentar dan perlahan tersenyum sebelum berkata, Xuangyan kecil, kamu pembantuku, bukan pengasuhku. Kamu tidak perlu begitu perhatian seperti ini. Petik 2. Kamu pergi ke neraka. Wajah Li Xuangyan memerah oleh kata-katanya, dan dia mengertakkan giginya karena marah. Tidak lagi peduli dengan citra seorang wanita, dia dengan kasar menendang ke depan. Ini hanya lelucon, apakah kamu harus sangat bersemangat? Li Qiye meluncur dan berkata sambil tersenyum. Dada lembut Li Xuangyan bergoyang-goyang karena marah saat wajahnya memerah. Sikap feminin muda ini seperti buah persik berwarna-warni yang membebaskan sangat indah. Dia marah menatap Li Qiye, dan dia jelas lebih tua dari Li Qiye. Namun, dia dipanggil Xuangyan kecil oleh anak kecil di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak gemetar karena marah? Berhati-hatilah, amarah buruk bagi kesehatanmu. Li Qiye tersenyum dan berbalik untuk pergi. Aku akan memperbaiki sebuah kuali dan jangan ganggu aku. Li Qiye pergi, meninggalkan Li Xuangyan yang marah. Setelah beberapa lama, Li Xuangyan memadamkan amarah di hatinya dan berpikir tentang kesombongan Li Qiye. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan, akhirnya, dia harus tersenyum. Di dalam ruangan, Li Qiye mengeluarkan One Heavenly Cauldron dan menyalakan api. Api berubah menjadi kuali obat individu dan Li Qiye melemparkan obat-obatan roh yang dipersiapkan dengan baik oleh 9 Saint Demon Gate, satu persatu, ke dalam kuali.
Satu tidak cukup pamanmu di sini, tetapi cocok. Istilah ini lebih merujuk pada diri sendiri dari seorang guru sombong untuk menunjukkan penghinaan terhadap siapapun orang itu berbicara kepada. Emperor's Domination Chapter 170. Chapter 170. Bab 170. Jalan kuno, 2. Setiap langkah, Li Qiye menahan napas dengan sangat hati-hati. Dia memperbaiki sejumlah kuali misterius dan, bahkan usaha kecil akan merusak seluruh kuali obatnya. Tentu saja, dia menyempurnakan dan hanya, dia punya resep dan kuali misterius dan ini adalah persiapan untuk memasuki tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Grand Canon dari The Alchemy God telah menulis lebih dari sekadar Dao of dan itu juga memiliki sejumlah besar resep dan berharga. Di luar resep dan yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat oleh Dark Crow dan Dewa Alkimia, ada juga beberapa resep dan kuno. Mereka begitu tua sehingga tidak mungkin dilacak melalui waktu, dan beberapa resep bahkan berasal dari era legendaris. Untuk mendapatkan resep-resep dan tertinggi yang tiada taranya ini, dia, bersama dengan Dewa Alkimia tahun itu, melakukan perjalanan ke seluruh 9 langit dan 10 bumi dan menghabiskan banyak sekali usaha. Li Qiye membutuhkan 10 hari penuh untuk memperbaiki kuali ini. Li Xuangyan tidak tahu obat apa yang disulingnya, tapi dia masih terus menjaga Li Qiye sampai dan berhasil dibentuk. Bagus. Langkah pertama akhirnya selesai. Li Qiye menarik dan tersenyum berkata kepada Li Xuangyan, sekarang, aku harus menghitung bumi abadi mana yang harus dimulai untuk mengelabui mereka. Li Xuangyan tidak bisa tidak memelototinya. Dia selalu sedingin es sehingga ekspresi gadis kecilnya benar-benar memiliki rasa yang berbeda. Pada kenyataannya, dia tidak secara pribadi setuju dengannya mengambil risiko seperti itu. Membodohi bumi abadi, orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya ini. Kamu bisa menghitung semuanya dengan jarimu. Daripada menipu Dewa Bumi, mengapa tidak berjalan-jalan di jalan kuno? Mungkin kamu akan dapat mengambil sesuatu yang baik, kata Li Xuangyan. Jalan kuno dibuka. Mendengar ini, Li Qiye merasa terkejut dan bertanya. Sudah terbuka selama beberapa hari sekarang. Kelompok Nanhuairen semua menyelinap keluar 1 hari, dan bahkan lebih tua saudara Tu pergi sekali. Namun, mereka pulang ke rumah dengan tangan kosong, kata Li Xuangyan. Ayo. Kita akan pergi memeriksa jalan kuno. Panggil Chen Baojiao juga untuk melihat apakah kami dapat mengambil beberapa harta untuk kalian berdua. Mendengar berita ini, Li Qiye bersemangat dan memberitahu Li Xuangyan. Chen Baojiao berlatih keras dan senang mendengar berita itu. Baru-baru ini, dia hanya fokus pada kultivasi. Sekarang adalah kesempatan baginya untuk pergi keluar dan mencari udara segar. Membeli harta di jalan kuno, apakah kita punya cukup uang? Chen Baojiao punya ide. Tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi bertanya terlebih dahulu. Meskipun Chen Baojiao memiliki beberapa tabungan, tetapi untuk membeli satu harta, itu bisa menjadi harga setinggi langit. Ini bukan sesuatu yang dia mampu. Pada kenyataannya, Chen Baojiao juga tahu bahwa Li Qiye adalah seorang tuan muda, tetapi dia tidak punya banyak uang. Agar lebih jujur, bocah ini miskin dengan tangan kosong, bahkan tidak sebanding dengan tabungannya. Kamu bisa tenang. Bahkan jika aku, bangsawan muda ini, tidak memiliki uang, kakak kamu Xuangyan memiliki banyak uang. Untuk mengambil langkah mundur dan berbicara, bahkan jika Xuangyan tidak punya cukup uang, dengan gerbang 9 Sein Iblis membayar kami, apa yang kamu takutkan? Li Qiye dengan tenang berkata. Kata-kata Li Qiye sebenarnya adalah kebenaran. Li Xuangyan adalah keturunan dari Nine Sein Demon Gate. Dia memiliki sejumlah giok halus. Dibandingkan dengan tuan muda seperti dia, Li Xuangyan adalah wanita kaya sejati. Li Qiye berbicara seperti ini membuat Li Xuangyan dengan marah memelototinya, dan dia berkata, menghabiskan uang wanita. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Li Qiye tidak gentar dan perlahan menjawab, mengapa aku tidak bisa mengatakannya? Sebagai pelayan aku, bahkan kamu adalah milik aku, apalagi kekayaan kamu. Petik 2. Kamu, pipi Li Xuangyan memerah dan menjadi panas sambil marah menatap Li Qiye. Sementara itu, Chen Baojiao sedang mengerucutkan bibirnya yang menyenangkan. Dengan matanya yang elegan dan menawan dengan gaya memikat, itu sudah cukup bagi orang lain untuk menjadi gila dan kehilangan jiwa mereka. Pada akhirnya, kelompok tuan dan pelayan Li Qiye pergi ke jalan kuno, dan pelayan lama Chen Baojiao, si Gandang, juga muncul entah dari mana dan mengikuti mereka dengan diam-diam dan transparan untuk perlindungan. Jalan kuno terletak di dalam kota langit kuno. Daripada jalan kuno, lebih tepat menyebutnya sebagai paviliun kuno. Ini adalah paviliun kuno dengan lorong-lorong yang dikelilingi oleh air bersama dengan pegunungan batu yang tersebar dan danau dengan area yang sangat luas. Jalan kuno selalu ada, dan tidak ada yang tahu kapan itu diciptakan, atau oleh siapa. Singkatnya, dari kesan semua orang sejak masa lalu kuno, jalan kuno selalu ada di sana. Dan,
jalan kuno pada interval tertentu akan secara otomatis terbuka untuk beberapa waktu. Ini menarik karakter besar dari sekte untuk datang ke sini untuk berdagang. Orang bisa mengatakan bahwa yang mampu membeli harta di jalan kuno semuanya memiliki asal-usul yang bagus. Jika mereka adalah bagian dari generasi yang menentang surga, maka mereka adalah para tiran satu arah. Tentu saja, hanya orang-orang dengan kantong penuh uang dan harta akan berani datang ke jalan kuno untuk membeli barang. Kalau tidak, bahkan jika mereka memasuki jalan kuno, mereka hanya bisa menyaksikan harta sambil mendesah dalam ratapan. Meskipun ada banyak penjahat dan pedagang kecil di Ancient Sky City, tak satu pun dari jenis orang ini mau datang ke tempat seperti jalan kuno. Mereka sangat jelas bahwa setiap orang yang datang ke jalan kuno berasal dari sekte besar atau penguasa satu arah. Orang-orang seperti ini memiliki mata seterang obor, dan barang-barang murah dari para penjahat tidak akan masuk ke mata orang-orang ini. Membodohi jenis karakter ini mencari kematian mereka sendiri. Sebelum kelompok Likie tiba, jalan kuno sudah sangat ramai dan ramai dengan orang-orang yang sibuk masuk dan pergi. Ada para bangsawan kerajaan, makhluk-makhluk yang tercerahkan, dan bahkan para santa kuno yang berjalan-jalan, belum lagi keturunan dan murid dari sekte besar dan negara. Di dalam jalan kuno, Saint Child and Princesses yang tak terhitung jumlahnya, pangeran dan anggota keluarga kerajaan masuk. Orang-orang ini adalah generasi yang melemparkan uang seperti sampah. Mereka semua ingin membeli harta favorit mereka dari jalan kuno. Sementara itu, ada juga beberapa penggarap dari generasi sebelumnya yang pergi ke jalan kuno untuk menggali harta. Mereka ingin membeli harta yang berharga dan misterius dengan harga murah. Tentu saja, orang-orang yang berani datang dan menggali harta semua memiliki beberapa keterampilan. Di antara jalan-jalan kuno yang sangat ramai, belum lagi generasi yang lebih tua yang datang untuk menggali harta dan memamerkan harta mereka sendiri. Tetapi banyak pembudidaya muda juga datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kesenangan serta untuk menggali harta bersama dengan tujuan lain. Dapat dikatakan bahwa jalan kuno penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan itu adalah area di mana para jenius muda berkumpul. Jenius yang tak terhitung jumlahnya ingin mengunjungi jalan ini untuk berteman di antara serigala yang berkeliaran dan harimau yang berdesis sambil berlomba mencari perhatian khusus. Para Saint Child and Princesses bahkan lebih unik dengan pertunjukan mewah sehingga orang lain akan kagum dan takut. Ini adalah Putri Siuse dari Refined Cloud Country. Dia bisa dikatakan sebagai kecantikan nomor satu dari Grand Middle Territory, sangat tak tertandingi. Pada saat ini, kereta Phoenix Kekaisaran tiba di jalan kuno, jadi seorang pembudidaya berkata dengan takjub. Orang bisa melihat kereta Kekaisaran Phoenix ditarik oleh Heavenly Rainbow Swan. Ketika sayapnya terbuka, mereka cukup besar untuk menutupi langit yang kosong. Kereta Phoenix Kekaisaran terbuat dari biji yang saleh. Ada keindahan luar biasa di atas kereta. Dengan tubuhnya yang mencakup semua keindahan negara selatan seperti mutiara aqua yang berkilau atau bunga-bunga gunung Ling yang mekar, perawakannya diselimuti oleh esensi dari surga dan bumi dan meliputi keindahan keagungan gunung dan sungai. Ada seorang pemuda lain yang dikelilingi oleh 3 hingga 5 Royal Nobles. Itu seperti semua bintang yang menangkup di sekeliling bulan. Mereka bepergian dengan perahu harta bukannya berjalan. Kehadiran mereka yang menggulung menarik perhatian para penggarap dan jari-jari. Bukankah itu anak suci dari tanah suci gunung aneh? Aku mendengar bahwa ia menjadi saudara sumpah dengan Dao Child Sengtian. Petik 2. Ada juga para jenius generasi muda yang berjalan sendiri juga. Namun, individu-individu termasyur akan selalu termasyur sebagai naga dan burung phoenix di antara manusia. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menarik perhatian, seperti Saint Child Baozu. Ketika dia melangkah ke jalan kuno, banyak pembudidaya khawatir. Tubuh Santo anak Baozu seperti gunung yang saleh. Bahkan ketika dia bepergian sendirian, selalu rendah hati, kerendahan hatinya tidak cukup untuk menyembunyikan aura raja fisik yang telah selesai. Dia tampak seperti seekor bangau di antara sekawanan ayam. Beberapa pembudidaya wanita sangat mengagumi hal ini, dan mereka dengan gembira berseru, bahkan jika Saint Child tidak menonjolkan diri, dia masih menjadi raksasa di antara para pria. Dia diawasi oleh semua orang dimanapun dia pergi. Petik 2. Ada beberapa yang melangkah ke jalan kuno, membuat yang lain mundur dan mundur. Ada seorang wanita melangkah ke jalan kuno, sekitar usia 20 dan berpakaian hitam, sambil membawa pedang hitam yang penuh dengan niat membunuh. Dengan tubuh yang anggun dan bulat, sosok wanita ini sangat tinggi. Jubah hitamnya menguraikan kurva menggoda dan montok di tubuhnya saat dia berjalan sendirian ke depan dengan cara yang kuat dan indah. Namun, dia merangkul pedang hitam saat menginjak maju memiliki gambar pedang saleh yang terhunus yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ini bukan udara pembunuh yang dingin, tetapi niat membunuh yang tak berperasaan. Keturunan Tanah Suci Pedang Ilahi, melihat wanita ini, tidak peduli siapa itu, mereka harus mundur dengan hati yang dingin.
Tidak ada penggarap yang berani mendekat apalagi pergi untuk ngobrol. Generasi muda memimpin dengan mengunjungi jalan kuno, tetapi pada saat yang sama, ada karakter hebat dari generasi sebelumnya juga. Dengan beberapa keberadaan yang lebih besar daripada sains kuno, itu menyebabkan orang lain kehilangan warna setelah mendengar nama mereka. Jalan kuno yang ramai memiliki banyak pembudidaya di sini untuk berdagang, tetapi ada perbedaan antara tempat ini dan pedagang kecil di jalan-jalan kota langit kuno. Meskipun jalan kuno sangat sibuk, sangat sedikit penjual berteriak dan mengiklankan barang dagangan mereka sendiri. Pada akhirnya, semua barang yang bisa dijual di sini adalah barang bagus, dan penjual tidak perlu berteriak. Meskipun banyak pembudidaya muda menjual harta karun, ada lebih banyak pembudidaya yang lebih tua di jalan kuno mengambil harta mereka di sebelah jalan tanpa mengatakan apa-apa. Mereka hanya duduk di sana. Mereka duduk bersila di tempat mereka. Ada juga beberapa orang dengan tanda di depan mereka, menyebutkan apa yang ingin mereka jual dan beli. Setiap penjual berbeda. Beberapa orang ingin memperdagangkan barang untuk barang, dan beberapa ingin berdagang dengan refined jades. Ada juga yang lain memperdagangkan pil obat dengan imbalan harta misterius. Li Qiye melangkah ke jalan kuno, dan itu mulai banyak gelombang. Li Qiye memiliki penampilan biasa dan tidak menarik perhatian, tetapi Li Xuangyan dan Chen Baojiao, di sisinya, berbeda. Salah satunya adalah kecantikan tertinggi dengan wajah sedingin es sementara yang lain adalah negara yang menggulingkan penggoda yang tiada taranya. Dengan dua wanita cantik sebagai sahabat, kemanapun mereka pergi, itu akan selalu menarik perhatian orang lain. Bukankah itu Dewi Li dengan Putri Chen? Kedua wanita yang berjalan bersama itu sangat terkejut. Tiba-tiba, tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mampu membunuh orang diarahkan dan dilemparkan ke arah Li Qiye. Seorang bocah kecil biasa dan biasa namun memiliki dua keindahan supranatural sebagai teman. Ditambah lagi, mereka adalah putri-putri yang bangga di surga yang terkenal di seluruh Grand Middle Territory. Beruntung sekali dengan wanita cantik, bagaimana mungkin orang lain tidak iri padanya? Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.